Chapter 721. Kembali ke Soaring Heaven City. Meskipun Hanli tidak tahu detail lengkap dari pedang iblis darah, dia tahu serangan Qi yang jahat. Dia dengan cepat menyimpannya, tidak ingin Nangong Wan menggunakan artefak iblis yang berbahaya. Adapun barang-barang lainnya seperti light stasis mirror dan harta lainnya, Nangong Wan tidak berniat mengambilnya. Sepertinya dia ingin menyelamatkan sedikit wajah suster bela diri seniornya. Belum lagi bahwa light stasis mirror menjadi terkenal saat dimiliki wanita ini. Jika orang lain mengetahui bahwa itu telah diambil, itu tidak akan menimbulkan masalah. Pada saat itu, Nangong Wan memegang jimat pembatasan di tangannya dan dengan lembut meremasnya. Dalam kedipan cahaya merah, ia melepaskan seutas Qi hitam pekat sebelum memudar menjadi ketiadaan. Dengan semangat tinggi untuk menghilangkan batasan, Nangong Wan tersenyum manis. Pembatasan yang mengandung hati sudah dibubarkan. Tetapi sebelum kita pergi, saya harus meninggalkan pesan untuk kakak bela diri senior saya. Hanli tidak mengajukan penentangan padanya. Nangong Wan kemudian mengeluarkan slip batu giok putih dan dengan anggun meletakkannya di dahinya. Slip giok berkilau dengan serangkaian cahaya sebelum indera spiritual Nangong Wan mulai meninggalkan pesan di slip giok. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, dia meletakkan batu giok itu di atas tumpukan barang-barang yang tersisa di lantai. Dia kemudian menempatkan semuanya di kantong penyimpanan wanita yang sedingin es itu dan meletakkannya kembali di pinggang wanita yang sedingin es itu. Nangong Wan tersenyum pada Hanli dengan sedikit rasa malu. Ayo pergi. Kakak bela diri senior masih di bawah pengaruh cahaya inkarnasi surgawi saya. Butuh lebih dari sehari baginya untuk membebaskan diri. Ketika Hanli melihat ekspresi lembut Nangong Wan, hatinya mulai bergerak. Dia dengan lembut menariknya mendekat padanya dan mereka terbang keluar aula dalam seberkas cahaya. Di gunung kecil tanpa nama di perbatasan negara bagian Beiliang, Nangong Wan berdiri di bawah pohon kuno dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Mengapa Anda menyuruh saya pergi sendiri ke sekte awan melayang? Hanli berdiri bahu-membahu dengan Nangong Wan. Dia perlahan berkata, selir saya dan kakak bela diri senior saya Lu masih tetap berada di Soaring Heaven City untuk beberapa alasan. Saya rasa itu mungkin ada hubungannya dengan invasi Moulan. Karena keduanya terkait dengan saya tidak bisa kembali sendiri. Saya tidak punya pilihan selain memeriksa mereka. Nangong Wan melirik Hanli dengan ekspresi tidak senang dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan pergi denganmu. Kenapa aku harus pergi sendiri? Waner, kamu adalah pembudidaya jiwa baru lahir sekte bulan bertopeng. Akan ada banyak pembudidaya kelas tinggi di Serikat Sembilan Bangsa yang akan mengenali Anda. Meskipun saya sudah mengajari Anda teknik pertukaran penampilan, mereka yang memiliki kultivasi lebih besar dari Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat penyamaran Anda. Akan lebih baik bagimu untuk kembali ke Drifting Cloud Sect terlebih dahulu. Nangong Wan mengerutkan hidungnya dan dengan cemas berkata, tapi kamu telah menyinggung sekte bulan bertopeng dan sekte pikiran yang mengalir. Saya merasa tidak nyaman bahwa Anda masih menuju ke Soaring Heaven City. Hanli terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Bukannya kamu belum melihat kemampuanku. Mungkin ada banyak orang dengan kultivasi yang lebih besar daripada saya di selatan surgawi, tetapi hanya sedikit yang mampu menjebak dan membunuh saya. Selain itu, saya adalah penatua dari sekte awan melayang. Dan dengan beban penuh invasi Moulan yang menimpa Persatuan Sembilan Bangsa, mereka tidak akan berani ikut campur. Selain itu, saya rasa kakak bela diri senior Anda akan mengikuti apa yang Anda sarankan untuk memaafkan kepergian Anda. Jika tidak, hubungannya dengan Wei Wuya akan menjadi lebih buruk. Hampir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kamu ngotot, aku tidak akan menghalangimu, tetapi kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri. Agar Anda sedikit lebih aman, saya akan menyerahkan harta ini kepada Anda. Melihat bahwa Hanli telah mengambil keputusan, dia berkata sedikit lagi dan menamparkan kantong penyimpanannya. Dia kemudian dengan tenang menyerahkan syal bordir ke Hanli.
Han Li merasakan ki spiritual yang aneh dari Xiao dan dengan penasaran bertanya, "Apa ini?" Nangong Wan dengan hangat menjelaskan, "Ini adalah harta karun kuno tanpa nama yang tidak sengaja saya temukan saat saya bepergian. Sangat nyaman digunakan dan akan bergerak sesuai dengan pikiran Anda. Anda mungkin menghadapi bahaya dalam perjalanan Anda. Saya akan merasa kurang khawatir jika Anda memilikinya di sisi Anda." Han Li terdiam dan menatap mata cairan Nangong Wan untuk waktu yang lama sebelum melihatnya sedikit memerah. Dia kemudian mengambil barang itu sambil tersenyum dan dengan hati-hati menyimpannya. Ketika Nangong Wan melihat ini, dia juga tersenyum tipis. Segera, sesuatu yang lain muncul di benaknya dan dia mengeluarkan liontin batu giok merah berkilau. Ornamen penolak api ini adalah token yang sering saya bawa. Meskipun saya tidak suka terikat dengan urusan eksternal, ada saat di mana saya telah mengambil beberapa murid nama karena minat yang lewat. Meskipun mereka mengenali saya sebagai tuan mereka, mereka bukan murid sekte bulan bertopeng. Ada 2 yang saat ini membuka toko di Soaring Heaven City. Jika Anda membutuhkan bantuan, serahkan token ini kepada mereka, dan mereka akan mengikuti instruksi Anda. Dia kemudian membisikkan nama kedua murid ini. Han Li merasakan sedikit kehangatan dan sentimen dan diam-diam mengingat nama-nama itu. Sudah lama sejak dia mengalami kekhawatiran orang lain. Sebulan kemudian, Han Li menemukan dirinya di hutan belantara di luar Soaring Heaven City. Dia melirik kota besar dari kejauhan dalam keheningan. Setelah dia dan Nangong Wan dengan enggan berpisah, dia langsung menuju negara bagian Yu. Sepanjang jalan, dia mendengar dari beberapa kultivator yang lewat bahwa perang telah dimulai di perbatasan negara bagian Feng Yuan dan Yu. Hasilnya, pasukan utama dari Persatuan 9 Bangsa telah menderita kerugian besar 3 kali berturut-turut. Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan banyak formasi mantra besar untuk sulit melindungi lokasi strategis vital mereka. Persatuan 9 Bangsa jelas kalah. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengerutkan kening, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada yang tahu detail spesifiknya, apalagi alasan kekalahan yang begitu besar. Dia hanya bisa melanjutkan perjalanannya. Setelah dia memasuki negara bagian Yu, dia berhasil memperoleh berita yang lebih detail. Prajurit mantra Moulan tampaknya telah menemukan beberapa binatang buas besar. Persatuan 9 Bangsa tidak siap dengan serangan itu, yang mengakibatkan kerugian berulang mereka. Ini sangat mengejutkan Han Li ketika dia mendengar ini, dan bergegas menuju Soaring Heaven City. Meskipun Soaring Heaven City telah menghapus batasan penerbangan mereka telah mengaktifkan sebagian besar batasan untuk formasi pemadaman cahaya lebih besar. Fluktuasi aneh yang hampir tak terlihat memenuhi udara. Tampaknya para pembudidaya di kota sudah bersiap untuk perang. Setelah meliriknya, Han Li dengan tenang terbang ke gerbang depan kota. Ada 8 pembudidaya yang menjaga gerbang. Terlepas dari sesepuh formasi inti, sisanya adalah pembudidaya yayasan pendirian. Ketika mereka melihat Han Li mendekati mereka, pembudidaya formasi inti berpikir untuk menginterogasinya. Tapi setelah indera spiritualnya melewati Han Li, dia sangat terkejut di wajahnya. Setelah cahaya di sekitar sosok Han Li memudar, pria tua itu dengan hormat memberi hormat, "Selamat datang senior. Sudahkah Anda datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan perjanjian? Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat? Saya khawatir saya harus mendaftarkan nama Anda sesuai dengan aturan." Pikiran Han Li bergerak dan tanpa ekspresi bertanya, "Perjanjian pertemuan? Rapat apa?" Setelah beberapa saat terkejut, lelaki tua itu bertanya, "Senior tidak ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan perjanjian? Mungkinkah senior adalah seorang kultivator gelandangan?" "Tidak, saya seorang kultivator dari aliansi Dao Surgawi." Orang tua itu dengan hati-hati menjelaskan, "Karena serangan yang sombong dari Moulan, Persatuan 9 Bangsa kita mengalami kesulitan untuk memblokir mereka. Dengan demikian, telah ada pertemuan perjanjian yang diadakan dengan kekuatan lain. Karena senior adalah seorang kultivator dari aliansi Dao Surgawi,
Selama dia menyebutkan nama dan sektenya, dia dapat memasuki kota. Mata Han Li berkedip dan dia berkata, "Aku Han Li dari Sekte Awan yang Melayang?" Dia dalam hati merengut. Ternyata perjalanan ini tidak akan sesederhana yang dia bayangkan. Orang tua itu tidak memiliki niat sedikitpun untuk menvalidasi nama Han Li dan dia buru-buru berdiri di samping dan membiarkan Han Li masuk ke kota. Han Li menganggukkan kepalanya dan dia dengan tenang memasuki kota. Ada jauh lebih sedikit pembudidaya di jalan-jalan Soaring Heaven City dibandingkan dengan saat pameran dagang berlangsung. Selanjutnya, mereka semua memasang ekspresi khawatir. Tampaknya berita tentang kekalahan perang telah sampai ke telinga mereka. Han Li langsung terbang menuju kediaman sebelumnya. Jika Mu Peiling dan senior Martial Brother Lu masih belum meninggalkan kota, mereka seharusnya ada di sana. Tidak lama kemudian, Han Li tiba di depan gedung dan menggunakan indera spiritualnya untuk mencari aura apapun. Dia menemukan fluktuasi ki spiritual yang lebih lemah di lantai 2. Itu harus menjadi milik Mu Peiling. Han Li samar-samar tersenyum dan diam-diam membuka batasan sebelum memasuki paviliun. Mu Peiling tidak bisa tidak mengungkapkan kegembiraan saat melihatnya. "Tuanku, Anda telah kembali." Chapter 722. Sekte Puncak Surga. Han Li menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Mengapa kamu dan kakak bela diri senior Lu belum pergi seperti yang kita diskusikan?" "Aku mungkin belum kembali." Dia kemudian melirik Mu Peiling dan tersenyum, "Tapi saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan menembus kemacetan Anda begitu cepat. Selamat telah memasuki pertengahan tahap Foundation Establishment. Aku menerobos secara kebetulan setengah bulan yang lalu berkat pil obat yang diberikan Tuhanku padaku. Itu tidak akan terjadi sebaliknya." Mu Peiling berbicara dengan penuh semangat dan tampak semakin cantik karenanya. Han Li merasakan pikirannya bergetar dan menjadi tenang begitu dia membelai hidungnya. Han Li kemudian dengan santai bertanya, "Apakah masa tinggalmu yang lama dengan senior Martial Brother Lu di Soaring Heaven City ada hubungannya dengan prajurit mantra?" Mu Peiling menggigit bibirnya dan dengan hati-hati berkata, "Tuanku sudah menebaknya. Senior Lu dan aku berencana untuk kembali setelah pameran perdagangan berakhir. Tetapi siapa yang mengira bahwa berita tentang invasi prajurit mantra telah menyebar sebelum pameran perdagangan berakhir?" Sebagai pembudidaya jiwa baru lahir aliansi Surgawi Dao, dia tidak punya pilihan selain tetap dan menegosiasikan rencana dengan kekuatan lain. Saya juga tetap tertinggal sebagai hasilnya. Kalau begitu, aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi di mana kakak bela diri senior Lu? Han Li tiba-tiba memasang ekspresi aneh ketika dia menyela dirinya sendiri. Mu Peiling dikejutkan oleh pemberhentian mendadak ini. Sebelum dia menyadari apa yang dimaksudkan Han Li, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pemuda dari luar gedung. "Rekan Daoismu, apakah kamu di sana?" "Saya Bai Sujun. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda." Setelah Han Li menyapu rasa spiritualnya melewatinya, dia menemukan seorang pemuda formasi inti dengan penampilan ilmiah yang berdiri di luar batasan gedung. Han Li dengan termenung bertanya, "Siapa ini? Sepertinya Anda sudah berteman." Begitu Mu Peiling mendengar suara pria itu, wajahnya langsung memucat. Dia buru-buru menjelaskan, "Tuhan, tolong jangan salah paham. Orang ini adalah murid dari tetua Sekte Heaven Peak. Kami tidak sengaja bertemu beberapa hari yang lalu dan dia telah mengganggu saya tanpa henti sejak itu. Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah selir Anda, tetapi orang ini telah mengganggu saya sejak itu. Aku akan mengusirnya sekarang." Han Li mengangkat alisnya dan bertanya, "Jadi seperti itu? Apakah saudara bela diri senior Lu mengetahui hal ini?" Mu Peiling merasa lega karena Han Li tidak marah dan menjawab dengan napas lega, "Saya sudah berbicara dengan senior Lu tentang masalah ini, tetapi senior Lu sepertinya mengenali tetua Sekte Heaven Peak ini. Dia bahkan tampak agak takut padanya. Untuk saat ini, dia meninggalkanku untuk mengurus diriku sendiri sehubungan dengan masalahnya."
Dia sudah menunggu dewa kembali sebelum menangani masalah ini. Setelah hening sejenak, Han Li dengan dingin tersenyum, "Oh, bukankah Sekte Heaven Peak salah satu dari 4 sekte besar dari aliansi Dao yang benar? Tidak heran mengapa senior Martial Brother Lu sangat berhati-hati dalam menangani masalah ini. Namun, pembudidaya formasi inti yang sedikit ini harus cukup berani untuk bertindak dengan tidak hati-hati. Ikuti saya keluar. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan junior ini." Mu Peiling dengan hormat menjawab, "Seperti yang Anda perintahkan, Tuan." Pada saat itu, Han Li tanpa berkata apa-apa turun ke lantai dasar dengan Mu Peiling mengikutinya dari dekat. "Rekan Daoimu, kamu akhirnya Yi." Senior ini adalah. Ketika pemuda bernama Bai Sujun melihat seseorang meninggalkan gedung, dia awalnya percaya itu adalah wanita yang dia sukai. Tetapi ketika dia melihat Han Li dengan kultivasinya yang dalam, ekspresinya sangat berubah. Pada saat itu, Mu Peiling mengikuti di belakang Han Li dan berdiri di belakangnya. Ketika pemuda melihat ini, ekspresinya goyah beberapa kali. Ekspresi Han Li menjadi cemberut dan dia berbicara terus terang kepada pemuda itu, "Kamu adalah murid dari Sekte Heaven Peak." Menampilkan tipu muslihat yang tidak biasa, dia mendapatkan kembali ketenangannya setelah hanya beberapa saat bahkan ketika dia menghadapi seorang pembudidaya Naschen Soul seperti Han Li. Dia kemudian berbicara dengan nada sopan, "Itu benar. Junior ini adalah murid dari tetua Sekte Heaven Peak Lu. Mungkinkah Anda senior Han? Berbicara. Apa niat Anda datang ke sini? Mengapa Anda mengganggu selir saya tanpa akhir? Anda harus memiliki tujuan lain dalam melakukan tugas tanpa otak seperti itu." Nada keras Han Li telah menyebabkan sedikit keheranan muncul dari wajah Mu Peiling. Bai Sujun tersenyum dan dengan fasih berkata, "Senior itu bijaksana. Sebenarnya tuanku ingin bertemu denganmu, tapi karena belum ada kabar tentang Han Senior, Junior telah melakukan ini. Namun, saya benar-benar menyukai rekan Daoimu. Jika senior setuju untuk mengakomodasi saya tidak akan cukup berterima kasih." "Tidak cukup berterima kasih padaku? Apa gunanya rasa syukurmu? Jangan terjebak dalam mimpimu. Saya tidak punya kebiasaan memberikan selir saya sendiri kepada orang lain. Saya juga tidak memiliki hubungan dengan Sekte Heaven Peak Anda, jadi mengapa Anda datang untuk menemukan saya?" Han Li menyipitkan matanya dan melirik ke area kosong. Setelah menyipitkan matanya, dia memasang senyum aneh dan tiba-tiba melepaskan tekanan spiritual yang menakjubkan dari tubuhnya. Bai Sujun mundur beberapa langkah dengan ekspresi sangat khawatir. Menahan tekanan dari apa yang tampak seperti gunung besar, kakinya terlipat dan dia jatuh setengah berlutut. Dia buru-buru berusaha melawan, tetapi setelah tubuhnya bergetar beberapa kali, lututnya masih tetap goyah. Saat dia berlutut, siluet putih tiba-tiba muncul di depan Bai Sujun. Dia dengan lembut menepuk bahu Bai Sujun dan tiba-tiba membebaskannya dari tekanan, memungkinkan dia untuk berdiri sekali lagi. Siluet putih adalah pria tua berjubah putih dengan rambut abu-abu muda dan wajah ramah. Saat Han Li memeriksanya, pria tua itu tersenyum padanya dan berkata, "Rekan Taois Han, tolong jangan marah. Murid saya telah melakukan ini atas perintah saya. Bagaimana saya bisa bertemu dengan Anda sebaliknya?" Ketika Han Li melihat lelaki tua itu, tekanan yang keluar dari tubuhnya menghilang dan ekspresinya menjadi tenang sekali lagi seolah-olah itu tidak pernah terjadi. "Siapa dirimu yang terhormat, dan mengapa Anda ingin melihat saya? Jika saya ingat dengan benar, ini akan menjadi pertama kalinya saya melakukan kontak dengan Anda dan sekte Anda." "Hei, orang tua ini bernama Lu Weiying, dan merupakan sesepuh dari Sekte Heaven Peak. Adapun mengapa saya ingin melihat Anda, ini bukan tempat yang nyaman untuk membicarakannya. Jika rekan Taois ingin tahu alasannya, mari kita bertemu nanti malam." Pada saat itu, rekan Taois pasti akan mengetahui detailnya. Tidak menunjukkan kemarahan sedikitpun, dia melambaikan tangannya dan melemparkan slip batu giok hijau yang sudah dia siapkan untuk Han Li. Han Li tanpa ekspresi melambaikan tangannya dan menangkap slip batu giok dalam kabut biru.
Setelah menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok, dia menemukan detail lokasi dan berpikir untuk menanyakannya, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, lelaki tua itu telah memberi hormat padanya dan membawa Bai Sujun pergi. Han Li mengerutkan kening. Dia bertindak agak misterius, tetapi mereka tampaknya salah paham bahwa Han Li telah bersembunyi di Soaring Heaven City selama ini. Han Li menggosok dagunya dan merasa masalah ini agak tidak jelas. Karena itu, dia meninggalkan masalah ini sendirian untuk saat ini dan membawa Mu Peiling kembali ke kediaman mereka. Setelah Han Li memasuki pavilion, dia dengan tenang bertanya, "Di mana senior martial brother lu saat ini?" Seolah-olah dia telah melemparkan masalah baru-baru ini ke benaknya. "Saya mendengar bahwa situasi perang sangat buruk dan senior Lu pergi untuk membahas tindakan balasan dengan kekuatan lain." Han Li dengan tertarik bertanya, "Di mana mereka berdiskusi?" "Itu di aula resmi Soaring Heaven City. Saya mendengar bahwa hanya kultivasi Nasjen Sol yang berafiliasi dengan negara adidaya yang diizinkan untuk hadir. Apakah tuanku ingin pergi melihatnya?" Aula resmi. Han Li mengingat sebuah aula istana besar di pusat kota yang sangat tertutup pembatasan. "Baiklah, aku ingin melihat bagaimana masalah prajurit mantra ditangani. Tunggu di sini dan jangan keluar tanpa alasan." Dengan pola pikirnya, dia pergi ke tempat kakak bela diri senior Lu berada. Aula resmi adalah bangunan menjulang yang dibangun di pusat kota dan sangat mencolok. Terlepas dari hal-hal yang menyangkut hidup atau matinya Persatuan Sembilan Bangsa, itu hampir tidak pernah digunakan. Tapi sekarang Moulan telah memulai serangan lain sejak gencatan senjata mereka 100 tahun yang lalu. Eselon atas dari Persatuan Sembilan Bangsa tidak menunjukkan keraguan untuk membuka aula ini dan bertemu dengan para pembudidaya dari kekuatan lain. Lagi pula, dengan invasi sombong dari prajurit mantra Moulan, akan sangat sulit bagi Persatuan Sembilan Bangsa untuk bertahan melawan mereka sendirian. Ketika Han Li tiba di depan aula resmi, seorang penjaga yang berdiri di depan memperhatikan budidaya Han Li dan menanyakan namanya sebelum melaporkannya kepada atasannya. Segera, Han Li diberikan izin dan seorang kultivator dengan hormat membawanya ke dalam aula resmi. Tidak bisa dikatakan banyak pembudidaya Nasjen Sol dalam pertemuan itu, hanya lebih dari selusin, jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan Han Li. Namun, Han Li mengerti bahwa meskipun sejumlah besar pembudidaya baru lahir jiwa yang telah berkumpul di Soaring Heaven City, masing-masing dari mereka tidak perlu hadir secara pribadi. Mereka hanya memiliki perwakilan kekuasaan mereka berdiri di tempat mereka. Adapun saudara bela diri senior Lu, dia saat ini sedang duduk di kursi di sebelah kiri. Dia tersenyum ketika dia melihat Han Li. Dekat duduk di sampingnya adalah anak naga api. Terlepas dari lelaki tua berjubah kuning itu, Han Li menemukan yang lain tidak dikenalnya. Setelah melirik pria tua berjubah kuning itu, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Orang tua ini adalah Martial Ancestor Ling Hu dari Yellow Maple Valley. Chapter 723. Diskusi. Ketika Martial Ancestor Ling Hu melihat Han Li, dia tidak mengungkapkan sedikit pun perubahan ekspresi. Tidak diketahui apakah dia menyembunyikan emosinya dengan kelihayannya yang mendalam atau bahwa dia hanya tidak mengenali murid yayasan pendirian masa lalu. Tatapan Han Li beralih ke yang lain di aula. Di tengah aula ada seorang lelaki tua dengan wajah ungu dan seorang wanita cantik berjubah istana. Ketika Han Li menyapu perasaan spiritualnya melewati mereka, hatinya bergetar. Keduanya adalah pembudidaya jiwa yang baru lahir, perwakilan utama dari Persatuan Sembilan Bangsa. Saat Han Li memeriksa pembudidaya lain di aula, mereka juga memeriksanya. Mayoritas dari mereka terkejut dengan penampilan Han Li saat masih muda. Hampir tidak ada pembudidaya laki-laki yang mengembangkan teknik untuk mempertahankan penampilan awet muda. Tetua Lu Sekte Awan melayang memanggil Han Li sambil tersenyum, "Saudara bela diri junior Han, Anda akhirnya tiba. Silahkan duduk. Kami sedang berdiskusi dengan Master Sekte Wu tentang invasi Moulan."
Anak naga api juga tersenyum dan dengan ramah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Han Li tersenyum dan memberi hormat kepada para pembudidaya lain di aula sebelum duduk di sebelah senior martial brother Lu. Kultivator berwajah ungu mengambil tempat duduk di seberang Han Li dan tersenyum. Jadi ini adalah Han Taois, rekan sekte awan hanyut. Saya adalah Wu Peng dari sekte daun yang tercerahkan. Kami baru saja mendengar dari saudara Lu bahwa rekan Taois telah memasuki tahap jiwa baru lahir hanya setelah 200 tahun berkultivasi. Anda benar-benar jenius di antara para pembudidaya di selatan surgawi. Mungkin Anda akan bertemu dengan kesuksesan besar di Great Dao. Meskipun budidaya Han Li masih kelas lebih rendah dari miliknya, dia tidak berani meremehkan potensi masa depan Han Li. Sekte Master Wu bersikap sopan. Saya hanya berhasil memasuki tahap Nasjen Soul karena kebetulan. Saya tidak berani berbicara tentang pencapaian masa depan apapun di Dao besar. Karena sekte daun yang tercerahkan adalah salah satu sekte yang berdiri berdampingan dengan sekte pikiran mengalir di Persatuan Sembilan Bangsa, Han Li tidak berani menjadi terlalu akrab dengannya dan hanya memberikan tanggapan yang sopan. Saat Han Li berbicara, tatapannya jatuh ke wanita paruh baya cantik yang berdiri di samping pria tua itu. Karena lelaki tua berwajah ungu itu adalah master sekte daun yang tercerahkan, wanita cantik ini kemungkinan besar adalah seorang kultivator dari Flowing Mind Sect. Saat Han Li mulai merenung, pria tua berwajah ungu, Wu Peng, menghela nafas dan berkata, "Ini adalah Lady Qi dari Flowing Mind Sect. Dia akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan Persatuan Sembilan Bangsa di sisiku." Rekan Taois lainnya adalah, orang tua itu memberi Han Li pengenalan kepada para pembudidaya lain di aula. Ketika Martial Ancestor Ling Hu diperkenalkan, dia hanya memberikan respon singkat, tidak ada yang luar biasa. Hati Han Li sedikit gemetar tapi dia hanya mengangguk. Setelah perkenalan selesai, ekspresi Wu Peng menjadi tegang. "Rekan Taois Han, Anda datang tepat pada waktunya. Kami saat ini sedang mendiskusikan bagaimana kekuatan besar dari prajurit mantra jauh di luar dugaan kami. Saya sudah mendengar dari Penatua Yu dan yang lainnya bahwa mereka telah menderita kekalahan besar. Bahkan dua area penting akan mengalami kehancuran formasi besar mereka oleh monster besar yang dikendalikan Moulan. Kami memiliki banyak korban dalam perang melawan Moulan, termasuk bahkan rekan Daoi Huan dari Shadow Form Sect. Dia akan menjadi pembudidaya Nasjen Soul ketiga yang telah binasa. Ada kebutuhan mendesak akan bantuan dari semua kekuatan karena serangan Moulan yang sombong." Senyum semua pembudidaya yang hadir telah menghilang begitu Wu Peng berbicara dengan sungguh-sungguh. Suasana suram segera memenuhi aula. Seorang lelaki tua berjubah hijau dengan hidung mancung dan tipis berkata dengan cemberut, "Master Sekte Wu, kami sendiri juga memiliki sedikit informasi mengingat kami telah mengirim murid kami sendiri sesuai dengan perjanjian. Namun, kami masih belum memiliki informasi konkret tentang keadaan sebenarnya di balik kekalahan rekan Dao Feng. Bisakah Saudara Wu memberi kami penjelasan rinci tentang masalah ini?" Tidak dapat diduga bahwa begitu banyak pembudidaya Nasjen Soul telah jatuh dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah prajurit mantra tingkat tinggi sudah mulai mengambil tindakan? Ketika Han Li mendengar ini, dia melihat orang tua itu lagi. Dari perkenalan Wu Peng, dia adalah seorang penatua dari Sekte Roh Pengendali Dao Iblis. Dia tidak tahu apakah dia memiliki hubungan dengan Liu Yu atau Han Yunzi. Wu Peng menjawab dengan ekspresi aneh, "Kami masih belum memiliki informasi apakah pembudidaya kelas tinggi mereka bertindak dengan kekuatan penuh atau tidak. Namun, rekan Dao Feng dan rekan Taois Sin diverifikasi telah tewas dalam pertempuran 1 lawan 1. Mereka tidak dikelilingi." Ketika lelaki tua berjubah hijau itu mendengarnya, dia mengungkapkan kekhawatirannya, "Tidak mungkin. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh prajurit mantra tahap pertengahan Nasjen Soul, mereka masih bisa melarikan diri untuk hidup mereka. Mungkinkah orang bijak surgawi Moulan sudah mulai bertindak?" Sudah mengantisipasi pertanyaannya, Wu Peng dengan mudah berkata, "Tidak, keduanya hanya prajurit mantra Nasjen Soul awal. Namun, mereka agak aneh.
Tidak hanya teknik roh mereka jauh melampaui apa yang mampu dilakukan oleh prajurit mantra lain dengan tingkat yang sama, mereka juga menggunakan harta yang sangat aneh. Sama seperti dua rekan Taois memanifestasikan jiwa baru lahir mereka setelah kekalahan, mereka terjebak oleh harta ini dan dibuat tidak mampu menggunakan gerakan instan, yang menyebabkan kematian mereka. Pria tua berjubah hijau itu merasakan napasnya menjadi dingin. Dia bertanya dengan sedikit tidak percaya, harta macam apa yang mampu menghentikan gerakan instan Nasjen Sol? Apakah itu harta karun kuno? Harta karun ajaib? Para pembudidaya yang mendengarkan memiliki ekspresi yang sangat berubah. Alasan mengapa sangat sulit untuk membunuh seorang pembudidaya Nasjen Sol adalah karena betapa mudahnya bagi Nasjen Sol untuk melarikan diri begitu itu terwujud. Itu datang sebagai kejutan besar bagi para pembudidaya yang hadir bahwa ada harta yang mampu menahan jiwa yang baru lahir. Murid kami yang menyaksikan pertempuran tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi ketika diaktifkan, itu sesaat berkedip dengan cahaya merah hitam dan sepertinya tidak dapat diblokir. Selanjutnya, Wu Peng terdiam dengan ekspresi ragu-ragu. Pria tua berjubah hijau dengan sedih berkata, "Rekan Taois Wu, dengan masalah yang telah mencapai sejauh ini, apa yang sulit Anda katakan?" Lady Qi dari Flowing Mindset tersenyum dan berbicara atas nama Wu Peng, bukan berarti Brother Wu sulit untuk mengatakannya. Dia hanya ragu-ragu untuk berbicara karena dia merasa bahwa masalahnya tidak pasti. Izinkan saya untuk mengatakannya. Sebagai sesama anggota Persatuan Sembilan Bangsa, wajar baginya untuk membantunya. Han Li menjadi sangat penasaran dengan kata-kata mereka. Yang lain juga kurang lebih menunggu apa yang dikatakan Lady Qi. Lady Qi menghela nafas dan menjelaskan, para murid yang mengamati pertempuran sebelumnya telah mencatat bahwa dua prajurit mantra Nasjen Sol muncul hampir seolah-olah mereka memberi makan jiwa mereka yang mati dalam pertempuran, terlepas dari apakah jiwa itu milik prajurit mantra atau jiwa pembudidaya. Akibatnya, Master Sekte Wu menjadi ragu apakah kedua pendekar mantra ini benar-benar manusia, bukannya semacam transformasi sesat. Tapi karena keduanya tidak memancarkan ki iblis atau hantu yang jelas dari tubuh mereka, para murid tidak mampu membuat penilaian yang tepat. Tentu saja, ada juga masalah kemunculan tiba-tiba dari binatang buas besar yang menakutkan yang muncul di antara jajaran prajurit mantra, tampaknya ada hubungannya dengan penampilan para prajurit mantra baru ini. Kami menduga bahwa Moulan telah mulai bekerja sama dengan kekuatan lain. Ini menjelaskan bagaimana mereka dapat menyerang selatan surgawi dalam skala yang begitu luas. Para pembudidaya di aula semua terpana oleh kata-katanya. Dalam alarmnya, leluhur Linghu dengan sungguh-sungguh bertanya, "Bukan manusia?" Nona Qi bermaksud mengatakan bahwa mereka adalah binatang iblis yang berubah. Wu Peng dengan sungguh-sungguh berkata, "Seharusnya begitu. Bahkan jika mereka bukan binatang iblis, mereka mungkin pembudidaya sesat yang mengolah ghost atau demon Dao. Jika itu masalahnya, itu akan jauh lebih merepotkan daripada menghadapi binatang iblis yang berubah." Ekspresi Han Li bergerak saat dia perlahan bertanya, "Kapan Master Sekte Wu mendapatkan informasi ini?" Wu Peng berkedip kaget dan memutar-mutar janggutnya yang panjang dengan rasa ingin tahu. Informasi ini berasal dari laporan pertempuran terakhir. Mengapa rekan Daoi Han menanyakan ini? Han Li memegang dagunya di tangannya dan dengan termenung menjawab, "Bukan apa-apa. Saya hanya merasa bahwa terlepas dari apakah prajurit mantra yang tidak dikenal ini adalah laki-laki atau setan, mereka tidak takut mengungkapkan identitas mereka kepada kami, mengingat bahwa mereka berani bertindak begitu berani di awal perang ini. Tampaknya Moulan tidak akan mencoba pertempuran gesekan seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka kemungkinan besar akan menggunakan serangan gemuruh, mencari pertempuran yang menentukan dengan pasukan utama kita. Mungkinkah perubahan besar telah terjadi di dataran Moulan?" Wu Peng dan Nona Qi keduanya saling melirik dengan heran setelah mendengar analisis Han Li. Para pembudidaya lainnya juga menjadi cemberut. Sangat wajar jika mereka memahami apa yang dimaksud Han Li. Di masa lalu, invasi Moulan selalu merupakan pertempuran gesekan dengan setiap perang berlangsung bertahun-tahun jika singkat, tetapi puluhan tahun jika panjang.
Kapanpun ini terjadi, kedua belah pihak yang berkonflik selalu menghindari konfrontasi langsung atau kekuatan utama mereka karena itu hanya akan menghasilkan kemenangan besar, dengan sebagian besar kekuatan di kedua belah pihak dimusnahkan. Baik prajurit mantra selatan surgawi dan Moulan tidak memiliki keinginan seperti itu untuk kehilangan kekuatan yang begitu besar. Ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Moulan terdiri dari banyak suku karena selatan surgawi terdiri dari aliansi besar dari berbagai sekte ukuran, tidak ada pihak yang dapat bekerja sepenuhnya sebagai satu. Tapi sekarang, Moulan bertindak dengan kekuatan yang luar biasa, perubahan besar dari invasi mereka sebelumnya. Dengan tambahan dari sage bis yang besar dan prajurit mantra aneh itu, perubahan dari Moulan terlihat jelas. Beberapa saat kemudian, Wu Peng tersenyum pahit dan berbicara dengan nada serius. Kata-kata saudara Han masuk akal. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Moulan, kita tidak boleh ceroboh. Sekte di selatan surgawi harus membentuk pasukan kedua untuk membantu persatuan 9 bangsa untuk melawan mereka. Kalau tidak, Moulan akan menerobos dan menghancurkan kita. Saya harap Anda rekan Daoi akan kembali dengan cepat dan menjelaskan masalah ini kepada sekte Anda. Persatuan 9 bangsa tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Chapter 724. Permintaan Ling Hu. Setelah Lady Qi merenung sejenak, dia berkata, meskipun kata-kata rekan Daoi Han sangat mungkin, itu masih hanya tebakan. Saya harap Anda rekan Daoi akan membahas masalah ini hanya di antara para pembudidaya jiwa baru lahir lainnya untuk mencegah kekacauan yang tidak perlu. Namun, jika Moulan benar-benar ingin mengadakan konfrontasi besar, para bijak suci mereka pasti akan mengambil tindakan. Prajurit mantra tahap Nasjen Sol yang terlambat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Saya akan memberitahu Penatua Wei Wuya tentang ini, dan melihat apakah 3 pembudidaya hebat dapat berkumpul bersama dan menangani masalah ini. Seorang lelaki tua keriput dengan cemas menganggukkan kepalanya, Nyonya Qi masuk akal. Masalah ini mendesak. Ketika kami kembali, kami akan segera memberitahu sekte kami tentang masalah ini. Para pembudidaya lainnya juga setuju, semua tahu bahwa masalah itu serius. Setelah itu, para pembudidaya mulai mendiskusikan tentang beberapa hal dan memutuskan untuk terlebih dahulu mengirim beberapa bala bantuan untuk memperlambat Moulan, membeli berbagai kekuatan waktu yang mereka butuhkan untuk bersiap. Han Li, kakak bela diri senior Lu, dan naga api anak berjalan keluar dari aula berdampingan. Ketika mereka tiba di luar, Han Li mengerutkan kening. Elder Lu melihat ekspresi Han Li dan bertanya dengan terkejut, apakah ada yang salah dengan junior martial brother? Tidak apa. Hanya ada seorang kenalan lama yang ingin bertemu dengan saya. Aku takut itu akan memakan waktu sebentar. Saudara bela diri senior Lu, Saudara Lan, silakan. Aku akan segera kembali. Penatua Lu menganggukkan kepalanya dan tersenyum, ya, tentu saja. Kami pertama-tama akan kembali untuk berdiskusi di antara para pembudidaya dari aliansi Dao Surgawi dan kemudian mengirim informasi kembali ke saudara bela diri senior kami. Kita akan melihat bagaimana masing-masing sekte aliansi kita akan menangani masalah ini. Anak naga api juga menanggapi dengan senyuman. Han Li memberi hormat sebagai tanggapan sebelum perlahan berjalan pergi. Penatua Lu berdiri di pintu masuk aula dan melirik ke arah yang diambil Han Li. Apakah ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh saudara Lu? Anak naga api bertanya dengan senyum misterius. Meskipun hati Penatua Lu gelisah, dia mempertahankan ekspresi tenang, khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Anak naga api tersenyum dan berkata, kakak Lu seharusnya sudah menebak. Rekan Taois Han berasal dari Yellow Maple Valley dan Ling Hu eksentrik itu mendekati akhir masa hidupnya seperti kakak bela diri senior Anda. Karena Ling Hu eksentrik adalah satu-satunya pembudidaya jiwa baru lahir di lembah Maple Kuning, dia mungkin sudah terbakar oleh kecemasan. Meskipun ini mungkin tidak menjadi masalah bagi sekte yang lebih kecil, bagi sekte sebesar lembah Maple Kuning,
tidak adanya perlindungan dari seorang pembudidaya Nasgen Sol kemungkinan dapat menyebabkan pemusnahan sekte. Akan aneh jika Ling Hu eksentrik bukan orang yang memberi Han Li transmisi suara. Saudara Lu tidak segera menanggapi. Sebagai gantinya, dia merenungkan dirinya sendiri sejenak sebelum bertanya, bagaimana Brother Lan mengetahui asal-usul junior martial Brother Han? Saya tidak ingat menyebutkan mereka. Anak naga api dengan belak-belakan menjelaskan, Saudara Lu tidak perlu membicarakannya. Karena sekte Anda tiba-tiba memperoleh sesepuh muda yang baru naik, sekte pedang kuno kami secara alami merasa perlu untuk menyelidiki. Penatua Lu tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara bela diri Junior Han hanya mengatakan bahwa dia akan menemui seorang kenalan lama. Jika dia awalnya berniat untuk kembali ke Yellow Maple Valley, dia pasti sudah melakukannya. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Naga api anak menggelengkan kepalanya. Itu mungkin benar, tetapi Ling Hu eksentrik adalah rubah tua yang licik. Karena dia mengundang Han Li, dia seharusnya memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkannya. Penatua Lu terdiam sejenak. Akhirnya, ekspresi bermasalah muncul di wajahnya dan dia menghela nafas. Mari kita serahkan pada takdir. Jika saudara bela diri Junior Han benar-benar ingin kembali ke lembah Maple Kuning, apa yang bisa saudara bela diri senior saya atau saya lakukan untuk menghentikannya? Han Li berdiri di jalan kecil yang terpencil dan mulai terus mengamati sekelilingnya. Dia kemudian melihat sebuah paviliun 2 lantai. Lebarnya hanya sekitar 20 meter dengan spanduk kecil di pintu masuknya yang bertuliskan teh di atasnya. Ada 2 pembudidaya yayasan pendirian berjubah kuning berdiri di sana. Han Li tersenyum sejenak sebelum mendekatinya. Ketika keduanya melihat Han Li berjalan, mereka dengan hormat memberi hormat, salam senior Han. Martial Ancestor dengan hormat menunggumu. Han Li mengangguk dan masuk tanpa berkata-kata. Seluruh bangunan itu sangat sunyi seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Han Li ragu-ragu sebelum naik ke lantai 2. Akibatnya, dia menemukan seseorang dengan tenang menunggunya. Dia mengenakan jubah kuning dan memiliki kulit pucat. Dia adalah leluhur Ling Hu yang baru saja dia lihat sebelumnya di aula. Dia saat ini sedang duduk di meja segi 8 di tengah ruangan, dan saat ini sedang menyeruput secangkir teh. Tatapan Han Li berkedip dan dia berjalan ke depan tanpa ragu-ragu. Dia diam-diam duduk di seberang Ling Hu leluhur, memperhatikan bahwa ada cangkir teh yang sudah disiapkan untuknya. Leluhur Ling Hu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyebabkan teko di atas meja melayang. Itu menuangkan teh ke dalam cangkir di depannya sebelum melayang kembali. Ling Hu yang eksentrik menyipitkan matanya dan melirik Han Li. Dia perlahan berkata, teh roh di sini enak. Apakah kamu tidak akan mencicipinya? Han Li tersenyum dan mengangkat cangkir ke matanya, melirik cairan hijau bening di dalamnya. Han Li kemudian menyesap dan berkata, ini cukup baik. Ini benar-benar tingkat yang lebih tinggi dari teh roh biasa. Ling Hu yang eksentrik meletakkan tehnya dan tertawa kecil. Dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, sepertinya rekan Daoi Han juga menyukai teh. Sepertinya aku benar bertemu denganmu di sini. Tanpa niat untuk berbicara dalam lingkaran, Han Li dengan belak-belakan berkata, tentunya Anda tidak mengundang saya ke sini hanya untuk mencicipi teh roh ini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Leluhur Ling Hu ini dengan jelas mengenalinya. Han Li sudah bisa menebak kenapa dia diundang ke sini. Karena rekan Daoi sangat tidak sabar, saya tidak akan berbicara dalam lingkaran. Apakah rekan dan bersedia untuk kembali ke Yellow Maple Valley sebagai penatua? Leluhur Ling Hu dengan tenang berbicara seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah kecil. Kembali ke lembah Maple Kuning, Han Li tidak mengungkapkan sedikit pun perubahan ekspresi dan hanya menatap cangkir teh di tangannya. Kilatan terang bersinar dari mata leluhur Ling Hu dan dia perlahan berkata, tidak perlu menyebutkan bagaimana Anda diperlakukan salah di masa lalu, saya harus memberitahu Anda bahwa umur saya hampir habis.
Saya hanya punya waktu 20 tahun lagi sebelum saya kedaluarsa. Selama Anda kembali, lembah Maple Kuning akan menjadi milik Anda. Tentunya Anda tidak akan menyimpan dendam kecil begitu lama. Han Li mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Linghu. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak lagi peduli dengan masalah masa lalu. Jika saya menemukan diri saya di posisi Anda, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Namun, saya saat ini adalah penatua dari Sekte Awan Melayang. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan sekte Anda. Rekan Taois Linghu, Anda sebaiknya menemukan kultivator lain. Leluhur Linghu dengan dingin tersenyum, tentu saja saya tahu Anda telah bergabung dengan Sekte Awan Melayang. Namun, Sekte Awan Melayang masih memiliki dua tetua lainnya. Apakah Anda tidak harus berbagi kendali? Tidakkah Anda akan senang menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan? Han Li mengerutkan bibirnya, membentuk seringai tipis. Aku yakin kamu salah paham. Saya tidak memasuki sekte untuk otoritas. Saya hanya ingin menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Saya tidak tertarik untuk mengendalikan sekte. Leluhur Linghu mengerutkan kening, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Rekan Taois Han tidak menyadari betapa bermanfaatnya kultivasi Anda menjadi satu-satunya kekuatan atas sebuah sekte. Anda tidak hanya tidak perlu repot sendiri untuk menemukan obat dan bahan langka, Anda akan mendapatkan status yang tak tertandingi di dunia kultivasi. Selain itu, tidakkah Anda memiliki minat sedikit pun pada anggota sekte Anda sebelumnya? Banyak pembudidaya dari generasi Anda masih berada di lembah Maple Kuning. Jika tidak ada pembudidaya Nascent Soul untuk melindungi mereka, mereka mungkin juga dipadamkan dalam satu malam oleh koalisi sekte lain. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Leluhur Linghu akhirnya mulai menarik emosi. Han Li tersenyum dan dengan sembrono berkata, saya tidak kekurangan obat-obatan dan bahan-bahan roh sebagai penatua sekte Awan Hanyut. Dan bagaimana saya bisa peduli pada sesuatu yang hampa seperti status dan reputasi di dunia kultivasi? Adapun kematian sekte, itu selalu menjadi kejadian biasa. Tidak peduli berapa lama sekte itu ada, mereka akhirnya menghilang dengan warisan yang hilang. Adapun anggota sekte lama saya tidak akan terlibat dengan mereka. Semoga takdir memperlakukan mereka dengan baik. Chapter 725. Jimat Giok. Ketika leluhur Linghu mendengar tanggapan Han Li, dia mengerutkan kening dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, dia perlahan mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Dia kemudian berkata, rekan Taois Han, ini jelas bagi saya, tetapi saya sangat berbeda dengan Anda. Saya telah menghabiskan lebih dari 1000 tahun mengawasi lembah Maple Kuning dan saya telah tumbuh sangat terikat padanya. Saya tidak ingin warisannya terputus begitu saya mati. Tampaknya rekan Daoi memiliki sedikit minat pada ketenaran atau keuntungan. Namun, jika rekan Taois bersedia menggantikan posisi sebagai tetua agung lembah Maple Kuning, saya bersedia mempersembahkan kekayaan saya sendiri kepada Anda. Harta yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka akan sangat berguna untuk kultivasi Anda di masa depan. Setelah beberapa saat terkejut, Han Li menyipitkan matanya dan bertanya, kamu akan meninggalkan warisanmu padaku? Jika saya ingat dengan benar, Anda harus memiliki murid pribadi. Leluhur Linghu dengan dingin tersenyum. Di antara murid-murid saya, yang tertinggi hanya memegang kultivasi tahap formasi inti pertengahan. Jika saya meninggalkan warisan saya dengan mereka, itu hanya akan mengundang bencana. Bahkan jika rekan Daoi tidak menerimanya, saya tidak akan menyerahkan sebagian besar harta saya kepada sekte tersebut. Han Li menggosok dagunya dan merenung. Sejujurnya, Han Li merasakan godaan oleh kata-kata leluhur Linghu. Namun, dia jelas mengerti bahwa jika dia menerima posisi sebagai sesepuh lembah Maple Kuning, dia mungkin harus menghadapi banyak masalah dalam 6 sekte Yue dan persatuan 9 bangsa, masalah yang akan diselesaikan untuk beberapa waktu. Lebih jauh lagi,
dia akan memiliki otoritas lebih sebagai satu-satunya tetua lembah Maple Kuning. Tetapi sebaliknya, dia akan mengorbankan kebebasan yang dia miliki dengan sekte awan melayang. Lebih penting lagi adalah masalah yang akan dia hadapi ketika dia menghadapi sekte bulan bertopeng. Setelah berpikir lama, Han Li menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak atas tawaran baik Anda. Namun, saya merasa bahwa masalah ini tidak boleh disebutkan lebih jauh. Leluhur Linghu tidak marah setelah mendengar ini, sebaliknya, wajahnya hanya menunjukkan ketidakberdayaan. Leluhur Linghu menghela nafas dan berkata, karena kamu telah menolak persyaratan ini, tampaknya rekan Taois Han tidak mau terlibat dengan 6 sekte Yue. Jika itu masalahnya, saya punya proposal lain. Ekspresi Han Li diaduk dengan rasa ingin tahu. Usulan lain, leluhur Linghu tersenyum pahit. Karena rekan Daoi tidak ingin menjadi tetua lembah Maple Kuning, bagaimana kalau saya memberi Anda 3 harta dengan imbalan 3 permintaan bantuan dari lembah Maple Kuning? Tentu saja, permintaan ini akan sesuai dengan kemampuan Anda. Setelah berpikir sejenak, Han Li dengan cepat menganggukkan kepalanya. 3 permintaan dalam kemampuanku, aku bisa menerima syarat itu. Leluhur Linghu tersenyum tipis di wajahnya dan meletakkan 3 item di atas meja. Sepertinya dia sudah mempersiapkan mereka sebelumnya. Tanpa sepatah kata pun, mata Han Li mengembara ke 3 item di atas meja. Ada perisai biru mengkilap kecil, botol batu giok merah, dan liontin batu giok hitam legam. Tanpa menahan diri, dia meraih perisai biru kecil itu. Ketika perisai kecil memasuki genggamannya, perisai itu menjadi lembut dan ringan seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Dia memeriksanya lebih teliti dengan terkejut, masih tidak tahu dari mana itu disempurnakan. Leluhur Linghu melirik perisai biru dengan enggan. Ini adalah harta karun kuno yang saya peroleh di masa muda saya. Itu telah menemani saya untuk waktu yang lama. Saya hanya menyebutnya Blue Light Shield. Kemampuannya sangat kuat, terutama dalam hal menahan serangan atribut api. Anda akan menemukan ini benar ketika Anda mengujinya. Han Li mengelus perisai itu sejenak sebelum mengembalikannya ke meja. Dari betapa anehnya harta itu muncul, kata-kata leluhur Linghu seharusnya benar. Dia kemudian meraih botol batu giok merah. Di masa lalu, aku menyelinap jauh ke dataran Moulan dan memusnahkan Ironwing Demon Beast kelas 7. Botol itu berisi intinya, bahan yang sangat langka. Itu tidak akan kekurangan kegunaan. Inti iblis kelas 7, Han Li dalam hati menghela nafas tapi dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Meskipun inti iblis kelas 7 adalah barang yang sangat langka di selatan surgawi, mereka tidak begitu berharga baginya. Akibatnya, dia tersenyum dan membuka botol obat. Setelah meliriknya, dia mengembalikannya ke lokasi aslinya. Matanya kemudian beralih ke item terakhir di atas meja. Kali ini, leluhur Linghu hanya memasang senyum aneh alih-alih mengambil inisiatif untuk memperkenalkannya. Tatapan Han Li diam-diam berkeliaran di sekitar liontin batu giok. Setelah merenungkan mantra, Han Li ragu bertanya, jimat giok ini adalah sesuatu yang disempurnakan oleh pembudidaya kuno? Jejak kejutan muncul di wajah leluhur Linghu. Dia penasaran bertanya, rekan Taois Han telah melihat jimat batu giok sebelumnya? Menurut apa yang saya tahu, jimat ini unik bahkan pada zaman kuno. Mereka seharusnya menghilang di selatan surgawi, dan bahkan lebih sedikit pembudidaya tanah ini yang tahu tentang mereka. Han Li tersenyum. Saya hanya bertemu dengan sesama Taois yang kebetulan mengetahui hal-hal ini. Aku mendengarnya dari mereka. Leluhur Linghu melirik jimat giok hitam di atas meja dan berkata, jimat giok ini adalah sesuatu yang telah saya pertaruhkan untuk saya dapatkan. Ini pasti berharga. Meskipun saya masih belum berhasil memahami cara yang tepat untuk menggunakannya dan hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kemampuannya, kemampuan jimat giok itu mengejutkan. Saya telah menggunakannya beberapa kali untuk menjatuhkan musuh.
Itu harus menjadi barang berkualitas yang dibuat dengan cermat oleh seorang kultivator kuno yang berspesialisasi dalam jimat. Leluhur Linghu memanggil jimat ke tangannya dan melantunkan mantra kuno dan tidak jelas dengan suara teredam, mengubah jimat giok menjadi bola cahaya hitam. Angin yin yang menusuk tulang kemudian bertiup melewatinya, membentuk tangan hitam merah iblis di atas kepala leluhur Linghu. Tangan iblis ini bersinar dengan cahaya hitam merah dan lebarnya lebih dari 1 meter. Tidak hanya sesekali berkedip dengan api yin, ia juga membawa ki menakutkan yang tak terlukiskan yang memenuhi seluruh kedai teh dengan penampilannya. Hati Han Li bergetar saat melihatnya. Setelah saya memperoleh jimat batu giok ini, saya menghabiskan beberapa ratus tahun mempelajarinya sebelum berhasil menggunakan kemampuan surgawi tunggal ini. Kecuali jika tangan hantu mendalam ini diserang oleh harta karun tipe yang itu akan hampir kebal. Adapun sihir atau harta karun kuno yang mungkin ada, kemampuan mereka akan segera berkurang dan mereka akan tetap ditangkap dengan patuh. Bahkan harta karun kelas atas akan berkurang kekuatan dan spiritualitasnya. Saat leluhur Linghu berbicara, dia menginginkan tangan hitam besar itu membengkak beberapa kali ukurannya dan mengambil meja di dekatnya. Api hitam yin diam-diam menyapu meja kayu dan langsung memakannya, bahkan tidak meninggalkan abu. Han Li merasakan napasnya menjadi dingin saat melihatnya. Tangan ini tampak seperti kemampuan Dao Iblis yang dalam untuk menyerang dengan perasaan spiritual yang termanifestasi, tetapi karena tangan hitam itu berasal dari jimat batu giok, tidak ada ketakutan akan serangan balik dari bahaya apapun yang mungkin dialami indera spiritual. Adapun api yin yang aneh, itu seharusnya merupakan kemampuan surgawi yang berbeda. Jimat giok ini pasti memiliki kemampuan surgawi lainnya. Sayangnya, saya belum punya banyak waktu dan saya tidak punya banyak kesempatan lagi untuk mengungkap rahasianya. Sebaliknya, rekan Taois Han masih memiliki banyak waktu untuk membuka rahasianya. Namun, sebagian besar kekuatannya telah dikonsumsi. Anda sebaiknya menggunakannya dengan hati-hati. Leluhur Linghu kemudian menunjuk ke tangan hitam dan membuatnya kembali menjadi bola cahaya hitam sebelum terbang kembali ke meja dalam bentuk jimat giok. Han Li tersenyum, tapi dia sangat tertarik dengan jimat giok itu. Bahkan jika jimat itu tidak sekuat yang telah dijelaskan oleh leluhur Linghu, dia akan dapat mempelajari banyak teknik jimat pembudidaya kuno dari jimat giok itu sendiri. Itu akan terbukti sangat membantunya. Setelah leluhur Linghu selesai menyajikan barang-barang itu, dia menyapu lengan bajunya ke seberang meja dan ketiga barang itu menghilang, meninggalkan 3 cakram batu giok putih tembus pandang di tempatnya. Han Li mengalihkan pandangannya ke leluhur Linghu dan dengan tenang berkata, "Cakram formasi ini adalah alat ajaib yang telah saya sempurnakan secara pribadi. Mereka tidak mampu untuk ditiru. Setelah Anda mati, saya tidak akan menolak permintaan yang dibuat lembah maple kuning dari saya." Leluhur Linghu tersenyum dan berkata, "Bagus. Dengan kata-kata ini, saya akan dapat melanjutkan ke hal-hal lain." Sekarang setelah masalah selesai, Han Li pergi karena dia tidak punya urusan lagi di sana. Leluhur Linghu tidak memberikan banyak perlawanan dan hanya mengucapkan beberapa kata sopan saat dia melihat Han Li pergi. Begitu leluhur Linghu sendirian, senyumnya memudar dan dia menatap meja, tenggelam dalam pikirannya. Han Li tidak segera kembali ke kediamannya begitu dia meninggalkan kedai teh. Sebagai gantinya, dia melirik ke langit dan menemukan daerah terpencil sebelum mengeluarkan slip giok yang diberikan oleh tetua sekte Heaven Peak kepadanya. Setelah membacanya dengan hati-hati dengan indera spiritualnya, dia memasang ekspresi ragu-ragu. Chapter 726. Cincin Surga Bumi. Han Li mengutak-atik slip batu giok di tangannya saat dia merenung. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, slip batu giok menghilang dan Han Li mulai berjalan dengan langkah besar menuju lokasi yang dijelaskan. Setelah melewati sebagian besar Soaring Heaven City, Han Li tiba di sudut terpencil kota tempat toko barang campuran biasa berada. Toko ini memiliki tanda kayu hitam di pintu masuknya,
bertuliskan Pavilion Jade Union dalam kaligrafi flamboyan besar. Han Li memeriksanya sebelum perlahan berjalan ke dalam gedung. Interiornya tidak besar, dia hanya berjalan ke aula yang panjangnya sekitar 20 meter. Mayoritas barang yang dijual adalah bahan umum dan jimat. Di samping, ada pintu samping yang indah yang mengarah ke belakang. Ada seorang pria paruh baya berjubah abu-abu di belakang konter penjualan di dekat pintu masuk. Dia tampak melihat melalui buku besar kecil. Han Li menyapu indera spiritualnya melewatinya dan melihat bahwa kultivasinya sangat rendah, hanya di ranah ki kondensasi. Selanjutnya, penampilan penjaga toko itu agak biasa. Penjaga toko setengah baya segera tersenyum dan berdiri saat melihat Han Li masuk dan dia dengan cepat menyambutnya. "Senior, apa yang ingin kamu lihat? Toko saya penuh dengan semua jenis barang. Itu pasti akan memuaskan Anda." Han Li tersenyum dan dia membalik tangannya, memperlihatkan slip batu giok hijau di genggamannya. Setelah dia meletakkannya di tangan penjaga toko itu memiliki perubahan ekspresi yang besar dan dia dengan cepat meletakkannya. Dia bertanya dengan nada hormat, "Bolehkah saya menanyakan nama senior?" Han Li dengan santai menjawab, "Han Li." Jadi ternyata senior Han. Martial Ancestor telah menyebutkan senior Han akan datang, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Silakan ikuti saya. Pria paruh baya itu mengundang Han Li ke belakang begitu dia selesai berbicara. Han Li mengangguk dan diam-diam masuk. Yang mengejutkannya, itu mengarah ke gudang dengan segala macam lemari dan koper ditempatkan di mana-mana. Dinding-dindingnya diisi sampai penuh. Pria paruh baya itu melangkah maju dan berjalan di depan lemari kayu. Dia dengan lembut mendorong salah satu sudut, menyebabkan dua lemari yang berdekatan terpisah dan memperlihatkan sebuah tangga. Penjaga toko setengah baya memimpin dan menjelaskan, "Karena takut tamu sesekali akan merasakan batasan apapun, kami memiliki mekanisme yang ditempatkan dari alam fana." Han Li tidak merasa sangat terkejut dengan ini. Pria paruh baya itu kemudian menginjak ubin dan menyebabkan dinding terbuka dengan suara berderit, memperlihatkan lorong yang menakutkan ke bawah. Penjaga toko berdiri di samping dan tersenyum. Junior ini tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Senior harus pergi sendiri. Han Li mengerutkan kening dan menyapu indera spiritualnya ke bawah dan merasakan fluktuasi ki spiritual yang samar di lorong. Ketika dia memeriksa lebih jauh, dia menemukan lapisan batasan di sana, tetapi Han Li dapat menilainya dengan pengetahuan pembentukan mantranya sebagai penghalang-penghalang roh sederhana. Meskipun Han Li dapat dengan paksa menerobosnya, orang-orang di dalamnya pasti akan menyadarinya. Han Li mengungkapkan sedikit keraguan. Meskipun dia yakin bahwa sesepuh sekte Heaven Peak tidak akan mencoba sesuatu yang bodoh di dalam Soaring Heaven City, dia tidak ingin memasuki area tertutup dengan seseorang yang dia tidak tahu adalah teman atau musuh. Saat Han Li ragu-ragu, orang-orang dari dalam formasi sepertinya menebak apa yang dipikirkan Han Li. Sesaat kemudian, penghalang telah dihapus, memungkinkan indera spiritual Han Li untuk melihat ke dalam. Hati Han Li tergerak pada pertunjukan kepercayaan yang disengaja, dan dia kagum dengan apa yang dia temukan. Itu dia, itu kejutan. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan menyusuri lorong tanpa ragu-ragu lagi. Ketika pria paruh baya itu melihat bahwa Han Li turun, dia menutup lorong dan mengembalikan lemari menjadi normal sebelum kembali untuk merawat toko. Lorong itu sangat panjang, dan turun sekitar 100 meter untuk menjaga sifat rahasianya. Akhirnya, Han Li melihat cahaya dari dalam kegelapan dan tahu bahwa dia telah tiba di pintu keluar. Dia mempercepat langkahnya dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan batu. Ruangan itu agak besar, tapi benar-benar kosong selain beberapa sajadah. Menghadapi pintu masuknya ada dua pria yang duduk bersila di atas tikar seperti itu. Mereka berdua menatap Han Li sambil tersenyum. Han Li tetap diam, memilih terlebih dahulu menemukan sajadah kosong untuk diduduki. Han Li tersenyum kepada salah satu dari keduanya dan membalas senyumannya, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa rekan Daoi akan menemukan saya."
Sungguh mengejutkan menemukanmu di sini. Orang ini mengenakan mahkota tinggi dan jubah biru. Markis Nanlong tersenyum kecut dan berkata, "Sungguh, bahkan saya merasa sulit untuk percaya bahwa saya telah lolos dari bencana. Ketika kami berpisah, saya yakin saya telah melarikan diri, tetapi mereka telah melacak saya menggunakan teknik rahasia. Mereka telah menyusulku di tepi dataran Moulan. Namun, surga menyukai yang gigih, dan saya kemudian menemukan sekelompok prajurit mantra tingkat tinggi yang mencari kami. Dalam kebingungan yang dihasilkan, untungnya saya bisa kembali karena pengejar saya sangat diperlambat oleh para prajurit mantra." Setelah itu dikatakan, intensitas tersembunyi muncul di wajahnya. Wajahnya jauh lebih pucat dari yang diingat Han Li dan matanya lesu. Dia pasti menderita banyak kerusakan pada vitalitasnya. Tentu saja, orang di sisinya adalah tetua Sekte Heaven Peak berjubah putih yang dia temui sebelumnya. "Rekan Taois Nanlong telah mendapatkan penghargaan saya karena dapat melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Tetapi bukankah seharusnya saudara Nanlong beristirahat di kediaman guanya daripada segera menemukan saya? Tidak ada keraguan untuk mengirim seorang murid untuk mengganggu selir saya. Saya agak bingung." Senyum Han Li memudar dan nadanya sedikit kesal. "Hei, rekan Taois salah paham. Saya hanya melakukannya karena saya tidak punya pilihan. Rekan Taois harus tahu sekarang ada orang yang mengejar kita. Rencana rahasia ini adalah untuk menghindari perhatian mereka. Ini adalah rekan Daoi Jade Pearl dari Sekte Heaven Peak, seorang teman yang akan saya percayai hidup saya. Dia awalnya akan ikut dengan kami pada perburuan harta karun terakhir, tetapi sangat disayangkan dia sibuk dengan masalah sekte pada saat itu." Sikap Markis Nanlong terhadap Han Li telah sepenuhnya berubah sejak pertama kali melihatnya, itu tidak jauh lebih hormat. Tampaknya dia sangat tersentuh ketika melihat Han Li membunuh pembudidaya Nasjen Sol lainnya. Pada saat itu, lelaki tua berjubah putih itu terkekeh dan memberi hormat pada Han Li. Dia berbicara dengan nada menyesal, "Jika metode saya telah menyinggung Anda, saya harap rekan Daoi Han tidak akan mengambil hati. Itu satu-satunya cara." Han Li melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Karena ada alasan, aku akan membiarkannya pergi. Namun, apakah rekan Daoi Nanlong mencari saya karena atau sesuatu dari kotak giok?" Markis Nanlong dengan sungguh-sungguh berkata, "Rekan Taois menebak dengan benar. Menurut sumber saya, Sekte Roh Hantu membayar harga yang mahal untuk menyuap anggota partai kami sebelumnya. Mereka bertekad untuk mendapatkan peta dan metode Master Changkun untuk memasuki lembah Devil Fall. Rekan Taois Han kebetulan mendapatkan salah satu item yang dibutuhkan untuk memasuki lembah Devil Fall. Ketika digabungkan dengan petaku, kita akan dapat menghindari sebagian besar bahaya di lembah, memungkinkan penggunaan untuk mendapatkan harta karun itu." Sesuatu segera muncul di benak Han Li, "Item penting untuk memasuki lembah Devil Fall? Apakah yang Anda maksud?" Cincin hitam, Markis Nanlong menjadi bersemangat dan sedikit warna kembali ke kulitnya. Cincin surga bumi benar dalam kepemilikan Han Li. "Ini bagus. Cincin surga bumi?" Han Li mengerutkan kening dan merasa nama itu agak familiar. Dia tiba-tiba menjadi khawatir dan melihat ke arah Markis Nanlong. Dia dengan bingung bertanya, "Cincin surga bumi yang dimurnikan oleh Huang Bijaksana dari besi meteor? Saya mendengar bahwa biasa, cincin itu tidak memiliki kemampuan yang besar, tetapi ketika menemukan Great North Essence Light, ia mampu mengontrol cahaya esensi untuk membunuh orang lain dan menjadi tak berbentuk. Itu dianggap sebagai harta ajaib yang tidak terlalu menarik. Rekan Taois benar-benar berpengetahuan. Justru item itu. Cincin surga bumi dibagi menjadi yin dan yang. Cincin yin mampu melindungi diri dari cahaya esensi, sedangkan cincin yang mampu mengendalikan cahaya esensi untuk menyerang. Rekan Taois Han harus memiliki cincin yin. Awalnya, Master Changkun menarik bantuan dari cincin dan berhasil melewati area cahaya esensi lembah tanpa cedera. Sepengetahuan saya, meskipun ada metode lain untuk melewati cahaya esensi Great North,
tetapi itu akan membutuhkan formasi ekstensif yang ditempatkan oleh banyak pembudidaya atau harta yang hilang atau tidak dapat diperoleh. Rekan Taois berarti, Hanli melirik keduanya dan mulai merenungkan tentang bahaya dan apa yang bisa diperoleh. Chapter 727. Kodok Api Kuno. Markis Nanlong berkedip dan dengan tenang berkata, ini sangat sederhana. Rekan Daoi Master Jade Pearl, rekan Taois Han, dan saya akan bertindak sebagai satu dan merebut harta di dalam Devil Fall Valley. Begitu kami menemukan harta karun itu, kekuatan kami akan sangat meningkat, dan tidak perlu takut dari siapapun. Hanli tidak segera menanggapi. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya saat dia menatap keduanya. Setelah mendengar bahwa cincin hitam itu adalah salah satu cincin surga bumi dari legenda, dia segera mengingat cincin lain yang dia peroleh dari suster bela diri senior Nangong Wan. Jika tebakannya benar, itu pasti cincin yang dari cincin surga bumi. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa kedua cincin itu akan berhubungan satu sama lain dengan cara ini. Hanli merasa bahwa dunia ini benar-benar misterius untuk suatu kebetulan terjadi dan tidak bisa menahan tawa dalam pikirannya. Dia menghela nafas dan memasang ekspresi ragu-ragu. Dari apa yang kamu katakan, rekan Daoi Nanlong tampaknya sudah memiliki sarana untuk memasuki lembah Devil Fall. Dengan bantuan cincin surga bumi, berapa peluang untuk pergi hidup-hidup dan dengan harta karun? Lembah Devil Fall dikenal sebagai tempat paling berbahaya di selatan surgawi. Itu bukan bahan tertawaan, dan saya tidak ingin menemui ajal saya di sana dan menjadi makanan bagi hewan yang lewat. Ketika mereka mendengar kata-kata Hanli, keduanya saling melirik. Sesaat kemudian, Markis Nanlong berbicara dengan suara yang dalam, karena rekan Taois Han bertanya, saya tidak menyembunyikan ini dari Anda. Menurut apa yang ditinggalkan Master Chang Kun, lembah Devil Fall masih merupakan tempat yang sangat berbahaya. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan diserap ke dalam robekan spasial yang bergeser atau menemukan diri mereka dalam sisa-sisa pembatasan kuno. Sejujurnya, tidak akan ada masalah untuk masuk. Kami memiliki peluang yang hampir pasti untuk masuk dengan aman, tetapi jika sulit untuk mengatakannya ketika kami sedang mencari harta karun. Semakin berbahaya area tersebut, semakin tinggi kemungkinan mendapatkan harta karun. Bahkan Master Chang Kun tidak yakin apa yang akan kita temukan di area ini. Karena Master Chang Kun menderita kerusakan parah pada kultivasinya pada saat itu, dia tidak merawat jauh ke dalam pusat lembah Devil Fall. Dia hanya menemukan beberapa harta di sekitar area luar. Namun, ini juga menggambarkan benar-benar ada harta karun di dalam lembah yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno yang sunyi. Dengan berani menghadapi bahaya ini, kami pasti akan kembali dengan hadiah besar. Di akhir kata-katanya, suaranya sepertinya membawa nada godaan. Master Jade Pearl kemudian berkata, tentu saja, jika rekan Daoi benar-benar tidak mau menghadapi bahaya, Anda bisa memberikan cincin itu kepada kami. Namun, kami hanya dapat memberi Anda beberapa batu roh. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pil obat para pembudidaya kuno banyak dan efeknya di luar imajinasi. Jika Anda mendapatkannya, itu hanya masalah waktu sebelum Anda menembus pertengahan dan akhir tahap Naschen Soul. Mungkin Anda bahkan dapat menemukan beberapa rahasia yang hilang yang berkaitan dengan pembudidaya tahap transformasi dewa. Lagi pula, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah mereka memasuki tahap transformasi dewa. Apakah mereka benar-benar naik ke alam roh atau apakah mereka menjalani beberapa transformasi lain? Mungkinkah rekan Daoi tidak ingin menemukan kebenaran? Mata Hanli berkilauan dan dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, jika aku tidak salah, kalian berdua ingin aku memasuki lembah Devil Fall untuk beberapa alasan. Lagi pula, Anda memiliki banyak sekutu Naschen Soul dan tidak membutuhkan saya. Setelah itu dikatakan, wajah mereka segera membeku sebelum menunjukkan sedikit rasa malu. Markis Nangong mengerutkan bibirnya dengan senyum masam dan terkekeh. Dengan nada tak berdaya, dia berkata, sejujurnya,
saya akan menyebutkan ini bahkan jika rekan Taois Han tidak mengangkat intinya. Tidak hanya ada air mata spasial dan batasan sisa, ada juga beberapa binatang purba yang tersisa sejak zaman kuno. Di antaranya adalah Ancient Flame Toad yang sudah lama punah. Meskipun kodok api ini masih belum menjadi cerdas, ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah tumbuh sangat kuat dengan skala api iblis dunia lain. Menurut apa yang ditinggalkan oleh Master Chang Kun, api iblisnya beberapa kali lebih kuat dari api baru lahir kita sendiri. Dengan api es biru yang Anda gunakan untuk langsung membekukan seorang pembudidaya Naschen Soul, Anda harus dapat menahan kodok api. Han Li terbelalak kaget sebelum mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah kamu mengatakan bahwa kodok api menghalangi rutemu ke lembah? Master Jade Pearl dengan tenang menjawab, tidak sama sekali. Sebaliknya, binatang itu ada hubungannya dengan sisa-sisa seorang kultivator kuno. Meskipun tidak ada batasan atau robekan spasial di dekat tubuh, kodok api kuno kebetulan menempatkan sarangnya di dekatnya. Master Chang Kun berencana untuk mendapatkan sisa-sisanya, tetapi dia dengan cepat mundur setelah bertarung dengan Flame Toad. Namun, dia masih menderita dari racun api setelah itu dan hampir mati sebagai akibatnya. Han Li terkekeh dan berkata, "Aku mengerti sekarang. Kalian berdua sesama Taois berharap agar saya berurusan dengan kodok api kuno dan mengizinkan Anda untuk merebut harta karun itu." Markis Nanlong dengan bersemangat menambahkan, berurusan dengan kodok api akan jauh lebih disukai daripada berurusan dengan batasan kuno dan teras spasial. Selama kita menggunakan strategi yang tepat, kita seharusnya tidak memiliki masalah menghadapinya mengingat api esmu. Belum lagi kita bahkan tidak membutuhkan rekan Daoi untuk memusnahkan binatang itu, hanya untuk menarik perhatiannya saat kita mendapatkan harta karun itu. Begitu kita memiliki kantong penyimpanan pembudidaya kuno, kita bisa melepaskannya begitu saja. Setelah beberapa saat berpikir, Han Li dengan acuh tak acuh berkata, "Menurut apa yang Anda katakan, akan lebih aman untuk berurusan dengan kodok api kuno setelah kita masuk daripada mengambil risiko area lain di lembah Devil Fall." Markis Nanlong menganggukkan kepalanya. Jika beruntung, harta di kantong penyimpanan pembudidaya kuno akan sepadan dengan bahayanya. Han Li menyeringai dan membentuk senyum misterius. Bahkan jika itu masalahnya, kamu harus bisa memanfaatkan kekuatan Sekte Heaven Peak dan bertindak bersama. Itu seharusnya jauh lebih baik daripada hanya kita bertiga yang berakting sendirian. Saya tidak percaya Sekte Heaven Peak tidak dapat menemukan pembudidaya lain yang memiliki teknik atribut es. Markis Nanlong menghela nafas dan berkata, "Sepertinya rekan Daoi Han masih belum tahu betapa menakutkannya cahaya esensi Great North. Bahkan dengan cincin surga bumi, kita hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi paling banyak 3. Itu tidak memiliki kekuatan untuk yang keempat. Adapun Sekte Heaven Peak, saya yakin rekan Daoi harus tahu betapa sulitnya bagi saya untuk mempercayai orang lain setelah apa yang terjadi dengan Sekte Roh Hantu." Pada saat itu mata lesu Markis Nanlong tiba-tiba mengungkapkan kilatan dingin. Ketika Han Li mendengar ini, dia hanya tersenyum tanpa mengungkapkan kejutan sedikitpun. Sepertinya kakak Nanlong sangat mempercayaiku. Saya benar-benar merasa terhormat. Master Jade Pearl mengambil napas cepat dan menatap Han Li, bertanya, "Rekan Taois Han, kami sudah menangani urusan kami yang lain. Maukah Anda memberitahu kami jawaban Anda?" Han Li mengabaikan pertanyaan itu dan bertanya, "Mungkinkah kamu berencana untuk pergi ke lembah Devil Fall segera?" Markis Nanlong dengan cepat menjawab, "Tidak. Meskipun sebagian besar air mata spasial terus berubah, setiap 50 tahun ada tahun di mana teras spasial relatif tenang. Saya secara khusus melihat ke dalamnya sebelum kami memasuki dataran Moulan. Masa tenang ini akan menjadi sekitar 4 tahun. Selama waktu ini, kita harus membuat beberapa persiapan." Han Li mengelus dagunya sebelum akhirnya mengambil keputusan. "Karena masih lama, aku harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Bagaimana kalau saya memberi Anda balasan setahun sebelum masa tenang lembah Devil Fall? Bahkan jika saya tidak bisa memasuki lembah Devil Fall, saya masih bisa memberikan cincin surga bumi kepada Anda."
Keduanya tidak terlalu puas dengan jawabannya, tapi Han Li tidak akan terburu-buru setuju untuk pergi ke daerah berbahaya seperti itu. Bagaimanapun, dia berbeda dari keduanya. Dia bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa Markis Nanlong dan Master Jade Pearl jauh lebih tua darinya dan bahkan mendekati akhir masa hidup mereka. Mereka bersedia menghadapi bahaya karena ini kemungkinan merupakan kesempatan terakhir mereka. Di sisi lain, Han Li masih muda dan ragu-ragu untuk menghadapi bahaya seperti itu. Bagaimanapun, perubahan terjadi dengan cepat di dunia. Dia masih bisa mengambil keputusan setelah melihat bagaimana keadaan telah berubah. Untungnya, Han Li sudah setuju bahwa dia akan memberikan cincin surga bumi kepada mereka dan keduanya tidak melanjutkan masalah itu. Setelah mengobrol lebih banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan lembah Devil Fall, Han Li dengan bijaksana pergi. Sebelum dia pergi, Master Jade Pearl memberi Han Li medali. Dia mengatakan bahwa selama Han Li menunjukkan medali kepada murid Heaven Peak manapun, dia akan dapat menghubungi Master Jade Pearl melalui muridnya. Han Li mengambil barang itu tanpa keberatan dan meninggalkan ruang batu. Begitu dia sampai kembali ke toko di lantai dasar, dia berjalan ke jalan di bawah salam perpisahan yang penuh hormat dari penjaga toko. Han Li yakin bahwa tidak lama setelah dia pergi, keduanya akan berpindah lokasi, terutama karena luka parah Markis Nanlong. Dia pasti akan sangat ingin menemukan area yang aman untuk pulih. Namun, akan sangat sulit bagi Markis Nanlong untuk sepenuhnya pulih setelah beberapa tahun yang jarang. Sangat mungkin bahwa luka-lukanya dapat menyebabkan kultivasinya turun satu tingkat. Han Li dalam hati menggelengkan kepalanya dan melemparkan masalah itu ke benaknya sebelum dengan tenang kembali ke kediamannya. Masalah lembah Devil Fall masih cukup jauh, tapi invasi dari prajurit mantra Moulan sedang terjadi sekarang. Itu bukan sesuatu yang bisa dia hindari. Han Li mulai mempertimbangkan masalah ini saat dia perlahan menghilang dari pandangan. Chapter 728. Memberikan bantuan. Begitu Han Li kembali ke kediamannya, dia menemukan kakak bela diri senior Lu dan naga api anak menunggunya di aula lantai pertama. Mu Peiling saat ini sedang duduk di samping seperti yang diharapkan dari seorang nyonya rumah. Ketika dia melihat Han Li masuk, dia segera berdiri dan berkata, "Tuanku, senior Lu dan senior Lan telah menunggumu selama beberapa waktu. Apakah sesuatu terjadi?" Han Li memberi Mu Peiling senyuman langka dan dengan lembut berkata, "Bukan apa-apa. Anda bisa naik dulu dan istirahat. Saya akan mengobrol dengan baik dengan dua saudara bela diri senior saya." "Baik tuanku." Mu Peiling memberi hormat yang menawan dan menaiki tangga tanpa sepatah kata pun. Ketika Han Li meliriknya dari belakang, dia merasa puas dengan respons cerdas wanita itu. Tetapi ketika dia mengingat masalah itu dengan Nangong Wan, dia hanya bisa menghela nafas. Ketika Lu Luo melihat bahwa Han Li telah kembali dalam suasana hati yang begitu bersemangat, dia menggoda, "Apa? Apakah saudara bela diri junior Han akhirnya memiliki keinginan untuk memiliki anak?" Han Li tersenyum dan duduk di samping keduanya. Dia dengan tenang berkata, "Hehe, senior martial brother Jess. Karena kalian berdua ada di sini, itu pasti tentang pertemuan perjanjian lebih awal hari ini." Lu Luo perlahan berkata, "Saudara bela diri junior menebak dengan benar. Ini tentang invasi Moulan. Kami sudah menyampaikan berita itu ke sekte lain di aliansi dan masalah ini telah menyebar ke sesama anggota aliansi kami di kota. Mayoritas rekan Taois ini bersedia mengirim bala bantuan sebagai pengakuan bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan bersembunyi. Mereka bersedia membantu Persatuan 9 Bangsa dalam melawan Moulan Fangguat. Tentu saja, para pembudidaya jiwa baru lahir ini akan membutuhkan sejumlah besar batu roh sebagai kompensasi. Saya yakin aliansi 9 Bangsa akan lebih dari bersedia untuk membayar. Bagaimanapun, Moulan adalah lawan yang menakutkan, tetapi memang benar bahwa Persatuan 9 Bangsa memang menanggung beban invasi." Han Li menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan sedikit kebingungan. "Karena itu masalahnya,
apa yang harus didiskusikan? Meskipun aku baru mencapai tahap Nascent Soul selama beberapa tahun, aku masih mampu melawan musuh. Anak naga api kemudian berbicara dengan ekspresi serius. Rekan Taois mungkin tidak tahu bahwa sekelompok pembudidaya Dao benar dan iblis mengunjungi kami dan berbicara tentang beberapa hal. Saya merasa masuk akal untuk memberitahu Anda apa yang mereka katakan. Han Li berkedip beberapa kali sebelum memasang senyum misterius. Apa yang mereka katakan? Jangan bilang bahwa mereka mengatakan Persatuan 9 Bangsa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk melemahkan 3 kekuatan lainnya. Lu Luo menjawab dengan senyum masam. Saudara bela diri junior Han benar-benar cerdas untuk menebak dengan benar setelah beberapa saat. Namun, Persatuan 9 Bangsa akan kesulitan untuk menangani ketiga negara adidaya sekaligus. Sangat mungkin bahwa mereka akan bersekutu dengan satu atau dua pihak dan mengalahkan yang lain. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh aliansi Dao surgawi kita. Dunia kultivasi akan menjadi tidak stabil ketika prajurit mantra Moulan mundur. Aliansi kita tidak bisa membiarkan ini terjadi dan mengganggu keseimbangan kekuatan. Han Li menyeringai dan dengan tenang bertanya, "Oh, maksud Anda?" Anak naga api berkata, "Ini cukup sederhana. Meskipun 3 negara adidaya akan mendengarkan Persatuan 9 Bangsa untuk saat ini, kami tidak akan membiarkan mereka melemahkan salah satu dari kami. Kami telah mendiskusikan ini bersama dengan Dao Iblis dan Benar, dan kami sampai pada kesimpulan untuk berdiskusi lebih lanjut tentang beberapa aturan besok di aula resmi. Paling tidak, Persatuan 9 Bangsa akan dipaksa untuk mengirim tetua mereka sendiri ke dalam pertempuran bersama kita, bukannya secara diam-diam melemahkan para pembudidaya jiwa baru lahir kita. Kami akan meminta saudara bela diri junior Han bersama dengan para pembudidaya lainnya untuk mendukung proposal ini." Han Li menjawab tanpa berpikir lebih jauh. "Tidak masalah. Saya juga tidak ingin para pembudidaya untuk diam-diam merencanakan di belakang saya saat saya melawan prajurit mantra." Lu Luo menghela nafas dan berkata, "Itu bagus. Selain saudara bela diri junior Han, kami akan menghubungi rekan Taois lainnya dan memastikan bahwa Sekte Daun tercerahkan dan Sekte Pikiran Mengalir tidak akan dapat melakukan ini. Saya berharap perang ini akan berakhir secepat mungkin. Jika tidak, kerugian di Selatan Surgawi tidak akan terhitung." Naga api anak itu tersenyum dingin dan berkata dengan tidak menyenangkan, "Hehe. Dengan kultivasi kita, selama kita berhati-hati, kita akan dapat mempertahankan hidup kita dalam perang. Dalam invasi Moulan terakhir, saya berhasil membantai sejumlah besar pendekar mantra. Kali ini, saya juga ingin membunuh nomor yang bagus." Han Li melirik anak naga api dengan heran. Kultivator ini memiliki penampilan anak laki-laki, tetapi kultivasinya berada pada tahap awal Nascent Soul. Ki mengerikan yang dipancarkan tubuhnya juga jauh lebih berat daripada rekan-rekannya. Tampaknya banyak nyawa telah terbunuh oleh tangannya. Ketiganya mengobrol lebih banyak tentang detail konkret untuk diskusi besok dan memiliki beberapa kata singkat tentang kemunculan tiba-tiba dari monster besar dan prajurit mantra aneh sebelum mereka pergi. Ketika Han Li melihat keduanya ke pintu masuk kediaman, Lu Luo ragu-ragu sejenak sebelum bertanya pada Han Li, "Saudara bela diri junior, apakah ada sesuatu yang terjadi dari pertemuanmu hari ini dengan kenalan lamamu?" Pada saat itu, Lu Luo menatap wajah Han Li seolah ingin melihat apakah dia akan mengkhianati sesuatu dari ekspresinya. Han Li berkedip dan dengan tenang menjawab, "Tidak ada yang terjadi. Kami hanya membahas tentang masa lalu." "Itu bagus, saya lega." Lu Luo merasa sebagian besar kekhawatirannya hilang dengan tanggapannya dan dengan senang hati mengatakan beberapa patah kata lagi dengan Han Li sebelum pergi dengan anak naga api. Han Li berdiri di depan kediamannya dan menyaksikan keduanya memasuki gedung lain di dekatnya, mungkin untuk bertemu dengan kultivator lain. Tampaknya keduanya telah diberi tugas dalam aliansi Dao Surgawi. Jika tidak, perwakilan Dao yang jahat dan jahat tidak akan mencari mereka. Han Li mengangkat dagunya dan merenung sejenak sebelum kembali ke dalam. Hari kedua diskusi memiliki hampir 2 kali lipat jumlah pembudidaya Nascent Soul.
Selain tetua dari 3 negara adidaya, ada juga beberapa pembudidaya gelandangan. Perubahan mendadak ini membuat tuan rumah konferensi, Lady Qi dari Flowing Mind Sect dan Kun Peng dari Enlightened Leaf Sect lengah. Mereka telah dipaksa untuk menyetujui banyak kondisi kultivator terlepas dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Yang paling penting dari kondisi ini adalah bahwa tugas kelas tinggi harus diikuti oleh bagian yang sama dari kultivator di antara 4 kekuatan, menghindari intrik yang mungkin dimiliki kekuatan lain untuk yang lain. Han Li sangat terkejut melihat bahwa koalisi pembudidaya jiwa baru lahir dari Serikat Dao Surgawi, setelah diberitahu oleh Lu Luo dan Naga Api Anak telah mengambil keputusan untuk mengirim para penatua jiwa baru lahir dan para pembudidaya formasi inti ke mendukung Soaring Heaven City. Tentu saja, karena jarak mereka masih cukup jauh, Lu Luo dan para pembudidaya lain yang sudah hadir harus menunda invasi Moulan untuk sementara. Dan untuk tujuan bersikap adil, mereka yang memperoleh jasa besar dalam pertempuran akan diizinkan untuk kembali ke sekte mereka begitu bala bantuan tiba, dan tidak akan diminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran selanjutnya karena para pembudidaya yang masuk akan menggantikan mereka. Selain itu, apakah itu Naga Api Anak, Lu Luo, atau yang lainnya, semua pembudidaya di aula masing-masing telah diberi berbagai tugas untuk mendukung garis depan. Han Li dan 2 pembudidaya Nas Chen Sol lainnya memimpin pesta 8 pembudidaya formasi inti untuk memberikan dukungan ke lokasi strategis di perbatasan negara bagian Yu. Itu adalah salah satu dari 10 titik vital di sepanjang perbatasan yang akan menjadi target invasi Moulan. Jika titik-titik ini tetap tidak ditangkap, Moulan tidak akan bisa benar-benar menguasai tanah apapun di masa depan karena takut diserang. Adapun Serikat 9 Bangsa, kekuatan mereka saat ini tidak cukup untuk melancarkan pertempuran yang menentukan melawan Moulan. Mereka hanya bisa mengandalkan kondisi yang menguntungkan dan dengan cermat menempatkan formasi besar untuk secara bertahap menunda pasukan utama prajurit mantra. Jika tidak, mengingat kecepatan prajurit mantra tingkat tinggi, mereka akan mampu mencapai Soaring Heaven City hanya dalam sebulan. Pasukan prajurit mantra belum mencapai lokasi strategis yang ditugaskan untuk dilindungi oleh Han Li. Namun, hanya ada 1 pembudidaya 9 bangsa serikat baru lahir jiwa di antara pembudidaya kelas tinggi yang menjaganya. Tampaknya dalam invasi masa lalu, seorang pembudidaya Nas Chen Sol saja sudah cukup untuk melawan sejumlah prajurit mantra dengan dukungan pembatasan dan formasi mantra. Namun, ini tidak cukup untuk mengejar serangan prajurit saat ini. Adapun pembudidaya Nas Chen Sol lainnya, ada Pak Tua Ma dari Pavilion Agung Dao yang benar, seorang lelaki tua kurus dengan penampilan yang sehat, dan ada juga lelaki tua berjubah hijau yang dia lihat tempo hari di aula diskusi bernama Gu Suangpu. Meskipun dia hanya memiliki 1 kantong binatang roh di pinggangnya, Han Li merasa tidak nyaman dari Qi yang dipancarkannya samar-samar. Ternyata itu sangat tidak biasa. Keduanya memiliki kultivasi yang mirip dengan Han Li pada tahap awal Nas Chen Sol. Karena kemungkinan pasukan utama prajurit mantra akan segera menyerang lokasi ini, 3 pembudidaya Nas Chen Sol dengan cepat memutuskan untuk meninggalkan pembudidaya formasi inti mereka dan bergegas untuk mencapai formasi mantra terlebih dahulu, dan junior formasi inti mereka tertinggal. Dalam perjalanan, Pak Tua Ma telah terbukti cukup menghibur dan berbicara tentang hal-hal lucu seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan yang indah daripada dalam perjalanan mereka untuk melawan prajurit mantra. Adapun Gu Suangpu dari Sekte Roh Pengendali, dia tetap diam selama sebagian besar perjalanan dan memasang ekspresi cemberut. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Adapun Han Li, dia memasang senyum di wajahnya dan berbicara dengan Pak Tua Ma, memberi keduanya kesan yang halus. Keduanya sama-sama tahu bahwa Han Li adalah seorang pembudidaya Nas Chen Sol yang baru naik dan mereka tidak terlalu menghargai kekuatan Han Li. Chapter 729. Gunung Naga Kuning. Hampir setengah bulan kemudian, di Pegunungan Naga Kuning di negara bagian prefektur Liu, ada seorang pria paruh baya botak besar yang berdiri di dalam aula batu giok di atas Pegunungan Naga Kuning.
Dia terus berjalan dalam lingkaran dengan ekspresi khawatir. Sesaat kemudian, pria besar itu duduk di kursi jerami dan menyesap teh dari cangkir di atas meja, menenangkan hatinya yang bergolak untuk sementara waktu. Tapi kemudian seberkas cahaya merah tiba-tiba terbang ke dalam dan mulai mengelilingi aula. Ekspresi pria besar itu berubah setelah melihat ini dan dia memberi isyarat ke lampu merah. Setelah itu jatuh ke tangannya. Cahaya meledak menjadi api yang mengamuk saat menyentuh tangannya dan pria besar itu menenggelamkan indera spiritualnya di dalamnya. Ekspresinya langsung berubah tak sedap dipandang. Keheningan memenuhi aula untuk sementara waktu dan ekspresinya menjadi pucat. Kemudian, dia diam-diam mengeluarkan lonceng biru kecil dari kantong penyimpanannya dan memukulnya dengan jarinya. Sebuah cincin merdu memenuhi seluruh aula, dengan gema tak henti-hentinya kembali dari kejauhan. Segera, cincin itu menyebar ke seluruh pegunungan Naga Kuning, dan bangunan batu giok di atas puncak lainnya mulai berkembang dengan lampu dari setiap warna. Kemudian para pembudidaya yang mengenakan berbagai pakaian buru-buru terbang keluar dari gedung-gedung ini seolah-olah sedang berlatih. Tidak lama kemudian, kabut hijau pekat mulai menyebar ke seluruh gunung Naga Kuning, mengubah area seluas puluhan kilometer menjadi lautan kabut hijau gelap yang aneh. Segera setelah itu, 4 pembudidaya muncul di hadapan pria botak besar dari dalam aula. 3 pria dan 1 wanita semuanya memiliki kultivasi formasi inti. Ada 2 pria yang tampak berusia 30 tahun, tampak cukup mirip untuk menjadi saudara kandung. Pria lain mengenakan jubah Taois, memegang pengocok ekor kuda, dan meskipun penampilannya gagah, dia setengah baya. Adapun satu-satunya pembudidaya wanita, sosoknya mungil dan wajahnya sangat cantik. Keempatnya masing-masing berdiri bersebelahan di aula dengan ekspresi muram. Dengan ekspresi tidak percaya, pembudidaya wanita dengan ragu bertanya, "Senior Lu, benarkah pasukan prajurit mantra telah tiba begitu cepat? Dari apa yang kami dengar terakhir kali, bukankah itu seharusnya hanya 1 skuadron prajurit mantra? Dan apa yang terjadi dengan Bu Senior? Mungkinkah hanya dalam seminggu formasi badai Heavenwind dihancurkan bahkan di bawah penjagaan Bu Senior? Apakah ini bukan salah paham?" Pria botak itu dengan dingin tersenyum dan dengan muram berkata, "Salah paham? Saya akan berpikir itu juga jika bukan karena fakta bahwa si bungkuk Bu secara pribadi mengirimi saya pesan. Dia bahkan menyebutkan bahwa dia menderita luka berat dan akan segera tiba di pegunungan Naga Kuning kami bersama dengan beberapa garnisonnya yang dikalahkan. Ini sama sekali bukan kesalahpahaman. Kita harus menghadapi musuh sendirian tanpa bantuan apapun." Ketika 4 pembudidaya formasi inti mendengar ini, mereka hanya bisa saling melirik dengan senyum pahit dan mengakuinya. Setelah itu, pria besar itu memberi masing-masing dari 4 perintah mereka sebagai persiapan untuk pertempuran yang akan datang, tetapi tiba-tiba seberkas cahaya merah terbang ke dalam gedung. Para pembudidaya di ruangan itu tercengang oleh kemunculan yang tiba-tiba. Pria besar itu terdiam dan meraih jimat transmisi suara tanpa ragu-ragu. Akibatnya, jimat itu terbakar dan dengan jelas mengirimkan pesannya kepadanya, menyebabkan dia memasang ekspresi aneh. Kultivator wanita tidak bisa tidak bertanya, "Senior Lu, ada apa? Prajurit mantra sudah tiba?" Ketika 3 pembudidaya formasi inti lainnya mendengar ini, ekspresi mereka semua menjadi tegang. Pria besar itu menyeringai. Menekan kegembiraan di hatinya, dia perlahan berkata, "Tidak, bala bantuan kami telah tiba." 3 rekan Taois jiwa baru lahir telah tiba di luar formasi besar. "Cepat, pergilah untuk menyambut mereka dan undang mereka masuk." Segera, 4 pembudidaya formasi inti mengungkapkan kegembiraan dan segera menerima perintah pria besar itu dengan hormat. 3 siluet melayang di luar di atas kabut hijau dan sedang memeriksa batasan formasi besar di bawah. Ketiganya, tentu saja, adalah Hanli dan 2 pembudidaya Nasjen Sol lainnya yang bergegas dalam perjalanan. Karena ketiganya akan segera mengandalkan formasi besar untuk menahan pengepungan dari pasukan Moulan,
Mereka masing-masing memeriksa lautan kabut yang mengelilingi pegunungan saat mereka menunggu para pembudidaya di dalam untuk merespons, berharap untuk melihat misteri yang disembunyikannya. Jangankan apapun kekuatan sebenarnya dari formasi mantra itu, laut hijau yang dihasilkannya sekilas tampak hampir tak terbatas dan memancarkan tekanan yang tidak biasa. Dengan tangan di belakang punggungnya, cahaya biru tiba-tiba muncul di mata Hanli saat dia melirik formasi, menghasilkan ekspresi termenung di wajahnya. Tidak lama kemudian, serangkaian kilatan putih muncul dari kabut hijau, dan kabut itu berguling untuk membuat jalan masuk. Pak Tua Ma dan Gu Suangpu tampaknya tidak memperhatikan perubahan ini. Salah satu dari mereka menatap langit dalam keheningan sementara yang lain menatap bagian lain dari kabut hijau seolah-olah dia menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Hanli adalah satu-satunya yang dengan tenang melirik lorong dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa saat kemudian, 4 garis cahaya melesat keluar dari lorong, memperlihatkan diri mereka sebagai 4 pembudidaya formasi inti dari sebelumnya. Kultivator paruh baya yang gagah dalam jubah Taois dengan hormat memberi hormat kepada ketiganya, junior memberi hormat kepada senior ini. Bolehkah kami mengetahui nama-nama mulia Anda? Ketika Hanli melihat bahwa keduanya tidak memiliki niat untuk berbicara, Hanli tersenyum dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri, saya adalah penatua Sekte Awan Hantu Hanli. Keduanya adalah rekan Dao Ma dari Paviliun Besar dan rekan Dao Gu dari Sekte Roh Pengendali. Masih ada 8 pembudidaya formasi inti lainnya dalam perjalanan. Kami bertiga meninggalkan mereka karena takut kami akan terlambat. Dan karena formasi besar saat ini diaktifkan, Moulan pasti akan segera tiba. Pembudidaya paruh baya yang gagah itu kemudian memberikan pengantar kepada 3 pembudidaya yang berdiri di belakang mereka. Jadi ternyata Han Senior. Saya adalah Chong Suzy dari Clear Void Sect. Keduanya adalah Murong Brothers dari Yellow Maple Valley dan ini adalah Lady Lee dari Sabre Transformation Dog. Saudara-saudara Murong, tatapan Hanli berkedip di antara saudara-saudara dan dia memasang senyum misterius di wajahnya. Apakah rekan Dao ini masih baik-baik saja? Saudara-saudara Murong mengungkapkan kegembiraan setelah mendengar ini. Senior mengenali kakak bela diri senior Ni? Kami belum melihatnya selama beberapa tahun karena kami telah ditempatkan di formasi besar ini. Hanli melirik kedua bersaudara itu dan mengerutkan bibirnya menjadi senyum berseri-seri, tentu saja. Saya melihat kakak bela diri senior Anda belum lama ini. Tapi sepertinya kalian berdua tidak mengenaliku. Ini tidak mengejutkan seperti saya. Tetapi wajah yang lewat untuk kalian berdua. Keduanya sangat terkejut setelah mendengar Hanli dan segera menjadi kaku. Senior ini tampaknya adalah kenalan lama, tetapi mengapa mereka tidak memiliki kesan tentang dia? Mereka memperhatikan Hanli dengan cermat sebelum akhirnya menemukan dia merasa agak akrab. Keduanya kemudian dengan bingung saling melirik. Hei, karena Anda rekan Taois tidak mengenali saya akan meninggalkan masalah ini untuk nanti. Hanli kemudian melirik Pak Tua Ma dan Gu Suangpu dari samping dan dengan acuh tak acuh berkata, bisakah kita masuk sekarang? Chong Suzy merasa agak bingung dengan adegan sebelumnya, tetapi dia terbangun setelah mendengar Hanli dan buru-buru setuju, tentu saja. Senior, tolong ikuti saya. Senior Lu dengan penuh semangat menunggumu di aula utama. Setelah itu, 4 pembudidaya formasi inti memimpin saat mereka terbang melalui kabut hijau. Tidak lama kemudian, lorong di dalam kabut hijau yang bergolak dengan cepat ditutup sekali lagi. Beberapa saat kemudian, Hanli dan yang lainnya muncul di dalam aula di depan pria botak besar itu. Ketika pria botak itu melihat ketiganya, ekspresinya yang tegas digantikan dengan senyuman. Saya menyambut kalian bertiga karena telah mendukung pertahanan kami. Bukankah Anda saudara Ma dan rekan Daoi Gu? Adapun rekan Daoi muda ini, siapa nama Anda? Setelah melihat Hanli, pria besar itu merasa dia asing dan dia dengan penasaran memeriksanya. Pak Tua Ma tertawa kecil dan berkata, tidak mengherankan bahwa saudara Lu tidak mengenalinya. Rekan Taois Han baru saja memadatkan Nasjan Soul-nya beberapa tahun yang lalu. Prospek masa depannya tidak terbatas.
Jejak kekecewaan sesaat muncul di wajah pria besar itu ketika dia mendengar bahwa Han Li adalah seorang pembudidaya Naschen Sol yang baru naik, tetapi dia segera memasang ekspresi bersyukur. Oh, jadi ternyata itu adalah rekan Dao yang baru naik. Tidak heran mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Tetapi terlepas dari bagaimana dikatakan, saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Saya khawatir kita akan jatuh hanya dalam beberapa hari jika Anda tidak datang. Selang sesaat pria botak itu tidak luput dari perhatian Han Li. Namun, dia hanya tersenyum dalam diam dan tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Pria botak itu kemudian berbicara tentang beberapa masalah masa lalu sebelum pindah ke situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Chapter 730. Kemunculan kembali Yingning. Melewatkan basa-basi lebih lanjut, pria botak besar itu dengan belak-belakan berkata, "Kalian bertiga rekan Taois tiba tepat pada waktunya. Saya baru saja menerima informasi bahwa pasukan prajurit mantra menyerang lembah teras langit rekan Taois Bu dan datang ke sini secara sepintas. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sekutu kita yang kalah dari Sky Terrace Valley akan tiba. Saya harap ketika saatnya tiba, Anda tiga rekan Taois akan dapat menyelamatkan mereka." Tidak menunjukkan sedikitpun ketidakpuasan atas permintaan itu, Pak Tua Ma berkata, "Ini akan ditangani, itu hanya urusan sepele. Saya akan dapat melakukannya sendiri, jadi rekan Taois Han dan saudara Gu tidak perlu bertindak." Hal ini menyebabkan Han Li dan Gu Suangpu saling melirik dengan sedikit terkejut. Pria tua itu memutar-mutar janggutnya dan memasang ekspresi misterius. "Rekan Taois, jangan kaget. Bukannya aku ingin pamer, tapi ada harta yang baru saja aku peroleh yang ingin aku uji. Tentunya Anda tidak akan melawan saya dalam hal ini." Gu Suangpu terkekeh dan dengan acuh tak acuh berkata, "Hehe. Rekan Taois Ma harus merasa percaya diri. Saya pasti akan menyerahkannya kepada Anda." "Bagus. Mari kita rekan Daoi dan kakak Gu beristirahat dulu dan serahkan pada rekan Daoi Ma. Namun, saya akan meminta Murong Brothers menemani rekan Daoi Ma dalam perjalanan." Keduanya telah mengembangkan teknik mantra Lightning Beam. Itu harus terbukti cukup kuat. Orang tua itu tidak punya niat untuk menentangnya. Lagi pula, memiliki sekutu iringan di daerah asing adalah perilaku yang tepat. Setelah itu, Pak Tua Ma dan saudara-saudara Murong segera berangkat untuk menerima para pembudidaya 9 bangsa yang kalah. Adapun Han Li dan Gu Suangpu, mereka dibawa ke dalam aula oleh 2 pembudidaya formasi inti yang tersisa dan diberi tempat untuk beristirahat untuk saat ini. Sepanjang jalan, Han Li dan lelaki tua itu berpisah, dan Han Li dibawa ke sebuah bangunan kecil yang tenang oleh wanita muda itu. Wanita mungil itu menunjuk ke gedung dan berdiri di samping saat dia berbicara. "Han Senior, tempat ini biasanya dilarang keras dari murid kelas rendah. Itu harus menjadi tempat yang optimal untuk bermeditasi. Senior dapat beristirahat di sini. Ini cukup bagus." Han Li mengangguk dengan sedikit kepuasan di wajahnya. Wanita itu tidak segera pergi. Sebaliknya, dia ragu-ragu dan bertanya, "Senior, apakah rekan Daoi Yin baik-baik saja? Saya belum melihat suster bela diri senior dalam waktu yang lama." Dengan sedikit terkejut, Han Li menatap wanita muda itu dengan pandangan menilai dan dengan tenang bertanya, Apa yang kamu kenal dengan nona muda nih?" Pada saat itu, Han Li menemukan bahwa meskipun wanita itu merasa agak akrab meskipun dia baru pertama kali melihatnya, dia secara tidak sadar mengembangkan kesan yang baik tentangnya. Saat Han Li menatap wanita itu, dia mulai merasa sedikit khawatir dan kesal, dan kulitnya menjadi merah. "Saya bisa masuk dok transformasi Sabre berkat rekomendasi senior Martial Sister Ni," wanita mungil itu menjelaskan dengan menundukkan kepalanya. "Bagaimana mungkin aku tidak dekat dengannya?" Yingning, Li Yingning. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi heran. Li Yingning tanpa sadar mengangkat kepalanya dan dengan heran bertanya, "Apakah senior pernah mendengar namaku sebelumnya?"
Han Li tidak menjawab wanita itu dan hanya menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, "Siapa nama ibumu? Dari negara mana dia berasal?" Wanita itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, berdebat dalam hati apakah informasi itu harus disembunyikan atau tidak. Sesuatu kemudian muncul di benaknya dan menjawab, "Nama ibuku adalah Mo Yuzu. Dia berasal dari negara bagian Yue." Mengapa senior menanyakan ini? Setelah hening sejenak, dia berkata, "Apakah Anda masih memiliki liontin giok passing spirit?" "Aku memang memilikinya. Saya telah menyimpannya di dekat saya sejak saya masih kecil." Setelah dia menjawab, dia tersipu di bawah tatapannya dan berbalik. Dia meraba-raba jubahnya sejenak dan berbalik dengan liontin batu giok putih di tangannya. Han Li memberi isyarat begitu dia melihatnya dan memiliki liontin batu giok yang terbang ke tangannya. Begitu dia menggosok permukaan halus dari liontin batu giok, Han Li menghela nafas panjang dan memasang ekspresi lesu. "Kamu harus menyadari siapa aku sekarang," katanya setelah beberapa saat. "Apa yang ibumu katakan tentangku?" Dia memeriksa wanita itu sekali lagi dan akhirnya menemukan jejak kemiripan Mo Yuzu setelah mengetahui apa yang harus dicari. Meskipun kecantikannya agak kurang dari ibunya di masa jayanya, dia masih bisa menemukan jejak kecantikan yang mengguncang pedesaan yang serupa. Dengan ekspresi ragu-ragu, Li Yingzu bergumam, "Dulu, ibu tidak banyak bicara tentangmu. Saya hanya mendengar bahwa dia memiliki teman dekat yang memberi saya hadiah ucapan selamat pada saat itu, seorang kultivator. Setelah saya memasuki dunia kultivasi, saya mencoba untuk menemukan pemberi hadiah liontin giok ini beberapa kali, tetapi saya tidak menemukan informasi. Saya tidak berharap bahwa senior memberikannya padanya. Bagaimanapun, senior adalah seorang pembudidaya sekte awan melayang." Han Li membelai hidungnya dan tersenyum kecut. "Saya baru saja memasuki Drifting Cloud Sect beberapa tahun yang lalu. Di masa lalu, saya tidak bisa lagi tinggal di negara bagian Yue, jadi tidak mengherankan jika Anda tidak pernah mendengar apapun tentang saya. Bagaimana Anda bisa memasuki dok transformasi Sabre? Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak mengherankan jika Anda bergabung dengan sekte roh pengendali." Li Yinzu mengerjap heran dan bertanya, "Mengapa itu tidak mengejutkan jika saya adalah murid dari sekte roh pengendali?" Dengan nada terkejut, Han Li bertanya secara bergantian, "Kamu tidak tahu tentang urusan ayahmu?" Ekspresi wanita itu menjadi redup dan dia memaksakan senyum. "Saya tahu sedikit tentang ayah saya. Dari ingatan saya yang paling awal, kakek dan ayah saya meninggal karena sebab yang tidak diketahui, dan saya tinggal sendirian dengan ibu saya. Dia membawaku pergi dari negara bagian Yue dan kami mengembara untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tiba di wilayah Persatuan Sembilan Bangsa." Han Li menganggukkan kepalanya seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. "Jadi seperti itu, tampaknya ayah dan ibumu terjebak dalam baku tembak perjuangan batin iblis Dao. Lagi pula, sekte roh hantu adalah orang-orang yang akhirnya mengendalikan negara bagian Yue, bukan sekte roh pengendali. Perjuangan internal di antara iblis Dao?" Wanita itu tampak bingung dengan apa yang dikatakan Han Li. Han Li tidak menjelaskan lebih lanjut setelah melihat ini dan malah mengembalikan liontin giok kepada wanita itu dan tersenyum. "Passing spirit jade ini telah mengikutimu selama bertahun-tahun, jadi tentu saja aku tidak akan mengambilnya darimu. Sebelum saya memasuki dunia kultivasi immortal, saya adalah semacam kakak bela diri senior ibumu. Anda bisa memanggil saya Martial Senior Han di masa depan." Masih bingung, wanita itu mengedipkan mata beberapa kali dengan mata besar, tetapi dia masih dengan lembut berteriak, "Martial Senior Han." Meskipun dia merasa sedikit malu, dia lebih dari bersedia menerima memiliki senior jiwa baru lahir lainnya. Dia bahkan diam-diam senang karenanya. Han Li tersenyum ramah di wajahnya dan dia memanggil 2 botol giok dengan flip tangannya. "Karena kamu memanggilku Martial Senior, aku tidak bisa mengabaikannya. Ini 2 botol obat. Mereka cukup berguna untuk menembus kemacetan di tahap formasi inti." Dalam pandangannya, jika dia bisa membantu keturunan seorang teman lama, dia tidak akan meremehkannya.
Terima kasih banyak, Martial Senior. Wanita itu menerima pil obat dan mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Suaranya terdengar renyah dan tulus. Harta ajaib macam apa yang kamu gunakan? Han Li bertanya setelah berpikir sejenak. Mungkinkah itu pedang terbang yang kamu gunakan? Li Yingning berhenti sejenak dan menjawab dengan nada bingung. Benar, itu adalah harta ajaib. Pedang terbang disempurnakan dari Intense Flame Iron dan Profound Blossom Crystal. Kekuatannya cukup bagus. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ini waktu yang biasa? Pedang terbang sudah cukup. Tapi sekarang kamu harus melawan para spell warrior. Aku khawatir akan sangat berbahaya jika hanya mengandalkan harta sihir itu saja. Li Yingning berkata tanpa daya. Namun, jika Martial Senior memberiku harta sihir lain sekarang, aku tidak akan punya waktu untuk memperbaikinya. Ketika Han Li mendengar ini, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi termenung. Sesaat kemudian, dia menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya dan segerombolan besar kumbang pemakan emas yang tercemar hitam berkumpul di sekelilingnya, membentuk awan serangga selebar 3 meter di atasnya. Sebuah kilatan terang berkedip di mata Han Li dan dia menunjuk ke gerombolan serangga. Sebagian kecil dari kawanan serangga terpisah dan diserang oleh segel mantra biru. Awan kumbang pemakan emas kemudian berkumpul bersama dalam kilatan cahaya biru dan langsung berubah menjadi bola hitam, perak, dan emas seukuran kepalan tangan yang berkilau. Begitu bola perlahan jatuh ke tangan Han Li melemparkan bola ke wanita itu dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, letakkan item ini dengan baik. Saya dengan cermat mengubah serangga ini. Saat menghadapi musuh yang sulit dihadapi, lempar bola. Itu akan menyelamatkan hidupmu. Li Yingzu tercengang oleh pemandangan itu dan terbangun oleh kata-kata Han Li. Dia segera menerima bola dan mengulangi ucapan terima kasihnya. Terima kasih banyak atas kebaikan mendalam Martial Senior Han. Keraguan terakhir tentang Han Li di hati wanita ini akhirnya menghilang. Pada saat ini, dia sepenuhnya mempercayai Han Li. Kenapa lagi dia memberinya hadiah yang begitu berharga tanpa memiliki hubungan sebelumnya? Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Saya ingin beristirahat. Setelah itu dikatakan, Han Li mengambil kembali awan serangga yang tersisa dan melambaikan tangannya. Terburu-buru ke lokasi strategis ini telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya dan dia perlu memulihkannya. Menggunakan nada yang agak intim, Li Yingning berkata, Martial Senior Han, istirahatlah dengan baik. Jika pasukan prajurit mantra tiba, aku akan datang dan memberitahumu. Bersambung ke chapter 731. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.